Bab 342, menerobos ke Paviliun Pedang Surgawi. Maju dari Martial Saint ke Martial King adalah rintangan utama bagi para kultivator. Begitu mereka melewati rintangan itu, mereka akan dapat menikmati perawatan dari seorang ahli di mana saja di dalam negara Qin besar. Semakin awal mereka melewati rintangan itu, semakin baik pencapaian masa depan mereka. Xiao Cheng dengan jujur memberitahu Liu Ruyue tentang pemahamannya tentang keadaan. Di dalam bangsa Qin besar, selain dari beberapa ahli dari generasi yang lebih tua, mengenai pemahaman negara, dia tak tertandingi di antara generasi muda. Liu Ruyue mendapat banyak manfaat darinya. Sulit untuk menghindari perselisihan ketika mereka begitu asyik dengan percakapan mereka. Jadi mereka berdua akan membandingkan nada satu sama lain, menyempurnakan pemahaman mereka dengan perkelahian. Interaksi seperti itu lebih berguna daripada yang dipikirkan Xiao Chen sendiri. Setelah seminggu, Xiao Chen mampu menyempurnakan Wukui Revel's Heaven yang sebelumnya tidak bisa dia selesaikan. Percakapan seperti itu memungkinkan Xiao Chen mendapatkan manfaat besar. Ini membuatnya semakin asyik dengan percakapan yang begitu memuaskan. Dia pergi ke halaman Liu Ruyue hampir setiap malam. Tanda pisah. Hari khusus ini, mereka berdua mengobrol dengan gembira ketika ledakan keras datang dari ribuan meter di atas Paviliun Pedang Surgawi. 7 meteor besar turun di atas King Yun Peak di langit malam. Saat mereka turun, mereka memecahkan 81 penghalang Paviliun Pedang Surgawi. Alarm yang menusuk berdering di seluruh pegunungan Lingyun. Itu memberi kesan urgensi karena berdering tanpa henti. Hah. Kadang-kadang, akan ada seseorang yang melayang di udara di atas 7 puncak besar Paviliun Pedang Surgawi. Aura mereka menyebar kemana-mana, semangat juang yang menakutkan tersulut. Ekspresi Xiao Chen dan Liu Ruyue berubah. Sebenarnya ada seseorang yang cukup berani untuk menerobos masuk ke Paviliun Pedang Surgawi. Ekspresi Liu Ruyue berubah serius saat dia melihat puncak King Yun Peak. Dia berkata, kita berdua tidak boleh bergerak membabi buta. Kami tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan level ini. Petik 2. Tanpa Liu Ruyue mengatakan apa-apa, Xiao Chen juga bisa merasakan tekanan yang mengerikan. 7 meteor sebenarnya mengandung aura Martial Monarchs. Memikirkannya saja akan membuat seseorang gemetar ketakutan. Hanya ada 10 Raja Bela Diri yang dikenal di seluruh negara Qin besar. Namun, 7 Raja Bela Diri muncul di Paviliun Pedang Surgawi. Kekuatan seorang Martial Monarch sudah cukup untuk menghancurkan negara kota sendiri. Dengan 7 Raja Bela Diri, itu seperti memiliki pasukan yang terdiri dari beberapa ratus ribu tentara. Raja Bela Diri, Raja Bela Diri, Raja Jalan Bela Diri. Gelar ini tidak diberikan begitu saja. Bahkan di bangsa Jin besar, sebuah negara dengan banyak Vena Roh, Raja Bela Diri dianggap ahli. Selain itu, tidak ada berita tentang Martial Sage yang muncul di negara Qin besar selama 1000 tahun terakhir. Oleh karena itu, Martial Monarch adalah kekuatan tempur puncak yang dapat ditemukan. Jika sekte atau klan memiliki Martial Monarch, mereka bisa langsung menjadi kekuatan besar. Adapun orang-orang yang melayang ke langit, mereka semua adalah Raja Bela Diri kelas superior. Mengingat ranah kultivasi Xiao Chen, bahkan jika dia pergi, gelombang kejut dari pertempuran saja akan mengubah dagingnya menjadi abu dan menghancurkan tulangnya menjadi debu. Tidak diketahui berapa banyak Raja Bela Diri di Paviliun Pedang Surgawi. Mengingat bahaya yang tiba-tiba ini, Xiao Chen berpotensi melihat apa kartu truf Paviliun Pedang Surgawi itu. Xiao Chen melihat ke langit dan bertanya dengan ragu, mengapa orang-orang ini datang? Liu Ruyue bergumam, senjata surgawi. Ledakan. 7 meteor di langit menembus penghalang yang diletakkan oleh Paviliun Pedang Surgawi. Api meledak dan percikan api yang tak terhitung jumlahnya terbang di langit dengan cepat. Bang. Percikan jatuh seperti hujan, jatuh di setengah dari tanah Paviliun Pedang Surgawi. Ketika mendarat di tanah, mereka mengeluarkan ledakan hebat. Gelombang kejut melonjak di mana-mana, kotoran memenuhi udara. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur dan berubah menjadi puing-puing. Percikan api menabrak banyak pembudidaya yang tidak bisa bereaksi cukup cepat, mereka menjadi debu dalam ledakan, mati tanpa mayat yang lengkap. Setiap tempat di Paviliun Pedang Surgawi menjadi kacau. Sejumlah besar tempat diratakan dengan tanah. Api besar menutupi area yang luas. Beberapa bunga api terbang menuju halaman Liu Ruyue. Keduanya telah melihat kekuatan yang terkandung dalam percikan api dan tidak berani berbenturan dengan mereka. Mereka mengeksekusi teknik gerakan mereka dan dengan cepat menghindar. Pada saat sarang, halaman yang sebelumnya sangat bagus hancur berkeping-keping. Potongan puing yang tak terhitung jumlahnya melempari keduanya, bersama dengan gelombang kejut. Keduanya berbalik dan mengirimkan beberapa helai pedang tajam Qi untuk mengatasi puing-puing dan gelombang kejut. Setelah percikan api menyebar, 7 pria parubaya berjubah biru muncul di hadapan semua orang. Ada 9 naga biru yang disulam di jubah mereka. Ketujuhnya melepaskan aura yang melonjak dan luar biasa. Ini memberi tekanan besar pada Xiao Chen di bawah. Banyak murid Paviliun Pedang Surgawi yang melihat ke atas tidak dapat menahan tekanan ini. Mereka hanya jatuh bersujud ke tanah, tidak bisa bangun setelah itu. Aura gabungan dari 7 Martial Monarch setara dengan Martial Sage. Itu sudah cukup untuk membuat sungai berhenti mengalir, apalagi hanya pembudidaya Martial Saint.
Siapa yang berani menerobos masuk ke paviliun pedang surgawiku? Betapa cerobohnya. Beberapa ratus raja bela diri dari paviliun pedang surgawi terbang. Orang yang memimpin mereka tidak merasa takut terhadap 7 raja bela diri. Ini bisa didengar dari nada suaranya. Apakah kamu bahkan layak berbicara dengan kami? Salah satu dari 7 raja bela diri berjubah biru mendengus dingin. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan riak muncul di udara. Setelah beberapa saat, itu berubah menjadi badai yang diluncurkan pada orang yang berbicara. Bang! Ketika orang yang berbicara terkena badai, dia segera memuntahkan seteguk darah dan jatuh dari langit. Puncak Raja Bela Diri yang lengkap tidak dapat membalas di hadapan Raja Bela Diri. Dia hanya dikalahkan oleh gelombang biasa, betapa menakutkannya. Xiao Chen merasakan fluktuasi intens di udara. Kemudian dia berkata, ini adalah kekuatan ruang. Raja Bela Diri dan Raja Bela Diri berada di level yang sama sekali berbeda. Semua orang turun. Penatua pertama, Jiang Qi, akhirnya bergegas, memimpin beberapa master puncak. Namun, Xiao Chen tidak melihat Song Ke di antara mereka. Ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Song Ke sekarang hanya tersisa dengan satu tangan, dia tidak lagi memiliki kekuatan Raja Bela Diri puncak. Ratusan Raja Bela Diri yang berkumpul sebelumnya semuanya mundur ke samping, mengamati situasi dari jauh. Pertarungan ini berada pada level yang tidak bisa mereka campuri. Jiang Qi melihat bangun dari ketujuh orang itu. Ekspresinya berubah cemberut dan perlahan berkata, paviliun pedang surgawiku sepertinya tidak memiliki dendam dengan kalian semua. Mengapa Anda menyebabkan keributan di sini? Petik 2. Orang yang memimpin 7 orang mengambil beberapa langkah ke depan di udara. Dia berkata, kami dari Istana Naga Surgawi Laut Timur. Kami adalah 7 utusan Sage Agung di bawah Raja Naga. Nama saya Long Tu. Kami datang ke paviliun pedang surgawi untuk meminjam sesuatu. Jiang Qi sudah menebak barang apa yang membuat mereka tertarik ke sini. Namun, dia masih berkata dengan dingin, apakah ini sikap seseorang yang meminjam sesuatu? Kakak, jangan repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Mereka hanyalah sekelompok sampah yang setengah langkah dari menjadi Raja Bela Diri. Tidak perlu bertele-tele tentang hal itu. Paviliun pedang surgawi bukanlah apa-apa, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Istana Naga Surgawi kita? Petik 2. Tatapan jahat melintas di mata orang yang bergerak sebelumnya. Lutu tersenyum lembut dan mengabaikan orang ini. Dia memandang Jiang Qi dan berkata, maafkan saya, temperamen saudara ketujuh saya sangat buruk dan tidak bijaksana dengan kata-kata. Maaf, ada terlalu banyak penghalang di sekitar paviliun pedang surgawi. Kami tidak punya pilihan selain menghancurkannya. Selama Anda bersedia meminjamkan kami apa yang kami inginkan, saya bersedia mengkompensasi 10 kali lipat kerugian yang diderita paviliun pedang surgawi. Petik 2. Jiang Qi berkata dengan cemberut, jika kamu berniat meminjam senjata surgawi, kamu boleh pergi sekarang. Saya hanya akan mengatakan ini sekali. Jika Anda pergi sekarang, saya akan memperlakukannya seperti tidak ada yang terjadi. Jangan berpikir bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan di paviliun pedang surgawi dengan budidaya Raja Bela Diri kelas rendah. Petik 2. Ketika Long Tu mendengar ini, ekspresi wajahnya menjadi dingin. Dia berkata, sejak zaman kuno, senjata surgawi adalah milik mereka yang mampu. Raja Naga kita tertarik pada senjata surgawi ini. Saya juga hanya akan mengatakan ini sekali. Serahkan senjata surgawi dengan patuh. Jika tidak, fondasi yang dibangun oleh paviliun pedang surgawi selama 10.000 tahun akan dihancurkan. Petik 2. Utusan Sage Istana Naga Surgawi ketujuh tertawa dingin, hanya beberapa potong sampah dengan setengah langkah ke ranah Martial Monarch. Namun Anda berani berbicara tentang menjaga kami di sini. Apakah Anda tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis? Patua, saya akan mulai dengan Anda dulu. Petik 2. Ledakan. Tepat ketika utusan Sage ketujuh ingin bergerak, 7 kapal perang merah dengan spanduk merah berkibar di angin malam tiba-tiba muncul dari segala arah. Warna kapal perang merah itu seterang darah segar, bahkan kegelapan malam tidak bisa menutupinya. Sebaliknya, langit yang gelap membuatnya semakin menonjol. Seseorang yang mengenakan battle armor merah berdiri di bawah setiap spanduk. Mereka semua menutupi diri mereka dengan jubah merah besar dan menyandang saber pengisap darah di pinggang mereka. Mereka memancarkan ki pembunuhan mereka tanpa menahan diri. 7 set pembunuhan ki melonjak. Ketika bergabung bersama, mereka berubah menjadi lautan luas. Awan gelap di atas sudah diwarnai merah pada waktu yang tidak diketahui. Pembunuhan mengerikan ki terasa seperti itu akan padat. Kadang-kadang, akan ada tangisan sengsara aneh yang datang dari awan merah. Itu adalah orang-orang dari Kam Saber Surgawi. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, 7 dari Istana Naga Surgawi memiliki ekspresi muram. Siu, siu, sosok-sosok di kapal perang melompat dan berubah menjadi 7 garis cahaya merah. Mereka semua pindah ke belakang Elder pertama, Jiang Qi, dengan kecepatan kilat. Komandan Kam Pedang Suci, Simen Ying, mengangguk kecil pada Jiang Qi. Dia berkata dengan lembut, Kam Pedang Suci Simen Ying terlambat, menyebabkan paviliun pedang surgawi menderita kerugian. Jiang Qi berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah, selama kamu di sini, itu akan baik-baik saja. Long Tu melihat aura mengerikan yang mengerikan dari ketujuh orang itu.
Dia diam-diam merasa heran. Mereka adalah kultivator yang membuktikan tahu mereka dengan membunuh. Tak heran kehadiran mereka bisa membuat jantung kita berdebar-debar. Namun, hanya dua dari mereka yang merupakan Raja Bela Diri. Setengah lainnya hanya setengah langkah ke ranah Martial Monarch. Tidak perlu takut pada mereka. Long Tu berkata dengan cemberut, kalian berenam, ambil senjata surgawi. Aku akan menahan mereka. Penyusup lainnya percaya pada kekuatan Long Tu. Mereka tidak ragu-ragu dan segera menuju puncak King Yun Peak. Ekspresi Jiang Qi berubah serius saat dia berkata dengan mendesak, hentikan mereka. Banyak Raja Bela Diri yang menonton di samping semuanya bergegas maju, mengirimkan semua jenis teknik bela diri peringkat tinggi ke-6. Banyak cahaya gemerlap dilepaskan ke udara. Masing-masing dari 6 meninju, dan naga banjir biru muncul. 6 naga banjir meraung dengan cara mengamuk dan menghancurkan semua teknik bela diri yang kuat terbang ke arah mereka. Selanjutnya, kekuatan naga banjir tidak berkurang. Itu bergerak dalam sekejap dan menjatuhkan beberapa lusin Raja Bela Diri. Mereka terlempar seperti bola meriam yang ditembakkan dari meriam. Ledakan. Ketika Raja Bela Diri yang terlempar ke belakang terbang sekitar 2000 meter, mereka menabrak puncak dengan ledakan keras. Puncaknya segera runtuh. Keenamnya hanya menggunakan gerakan untuk dengan mudah menjatuhkan beberapa lusin Raja Bela Diri. Setelah mereka menarik tangan mereka, naga banjir meraung untuk terakhir kalinya dan kembali ke 6. 7 kapal perang merah dengan cepat terbang ke 6. 100 murid elit Divine Saber Camp melompat dari haluan. Mereka membentuk formasi 3 dimensi di udara. Begitu saber pengisap darah mereka ditarik, mereka melolong marah dan semua ki pembunuhan mereka bergabung menjadi satu. Bab 343, Gerakan Pembunuhan Divine Saber Camp. Saat 6 Raja Bela Diri bergerak dalam formasi, mereka merasakan tekanan besar. Meskipun mereka telah membunuh banyak orang, mereka masih merasakan ketakutan di hati mereka. Lebih jauh lagi, formasi yang dibentuk oleh ratusan murid Divine Saber Camp ini tampaknya mengandung kekuatan hukum alam. Mereka telah menekan kekuatan keenamnya. Keenamnya menyerbu ke depan dengan sembrono dalam formasi. Momentum mengerikan yang mereka miliki tak terbendung. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Mereka jelas bergerak maju dalam satu arah, tetapi mereka benar-benar bergerak dalam lingkaran. Mereka tidak bisa keluar dari pengepungan ratusan orang ini. Long Tu melirik sekilas dan mengabaikan situasi mereka. Dengan kekuatan 6 orang itu, hanya masalah waktu sebelum mereka menghancurkan formasi. Ancaman sebenarnya adalah 7 orang di belakang Long Tu. Ini terutama berlaku untuk 2 pembudidaya yang merupakan Raja Bela Diri kelas rendah awal. Mereka adalah komandan dan wakil komandan kamp pedang suci, Simen Ying dan Zuo Yan. Jiang Qi dan yang lainnya sudah mundur ke samping. Dengan kekuatan mereka, mereka masih memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan ini. Namun, Jiang Qi dan yang lainnya tidak dapat berkoordinasi dengan kamp saber surgawi. Hal-hal yang telah mereka pelajari benar-benar berbeda dari apa yang dilakukan kamp saber surgawi. Tidak ada cara bagi mereka untuk bekerja dengan Divine Saber Camp. Mereka hanya bisa tetap menjadi penonton dan bertindak sebagai cadangan. Membunuh. Tanda pisah. 7 membuat gerakan mereka pada saat yang sama, saber pengisap darah di tangan mereka melepaskan cahaya merah. Awan merah tak terbatas di langit bergejolak terus-menerus. Angin dingin melolong dan aura mengerikan menekan ke depan. Long Tu melambaikan tangannya dan tombak ungu muncul di tangannya. Dengan sapuan lembut, udara berdesir. Naga banjir biru berputar di sekitar tombak. Naga itu melolong marah dan tombaknya menyapu, menyebabkan udara bergetar dan menghalangi serangan ke-7 orang itu. Huci, senjata bentrok dan energi mengerikan tersebar. Retakan hitam perlahan meluas di udara. Gerakan santai beberapa orang benar-benar membuat ruang robek. Retakan spasial hitam tumbuh beberapa ribu meter sebelum berhenti. Setiap kali retakan memanjang melewati puncak, itu akan membelahnya menjadi 2. Ketika dilihat dari langit, itu seperti digigit anjing besar. Mereka menjadi lebih cepat semakin lama mereka bertarung. Mata Xiao Chen tidak bisa mengikuti mereka. Dia hanya bisa mendengar teriakan memekakkan telinga dari waktu ke waktu serta melihat retakan hitam semakin besar. Bang! Cahaya merah tua jatuh dari langit. Itu adalah seorang pembudidaya kamp saber surgawi. Sebuah lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di dahinya. Dia ditikam sampai mati oleh tombak Long Tu. Setelah beberapa saat, retakan memanjang dari lukanya dan tubuhnya akhirnya hancur. Haha, lagi. Kamp saber surgawi hanya begitu, Long Tu tertawa terbahak-bahak. Saat dia berbicara, dia menusuk dengan tombaknya lagi. Tombak ungu itu tampak seperti hidup kembali dan berubah menjadi naga biru. Seorang murid Divine Saber Camp mengirimkan cahaya merah panjang, mencoba untuk memblokir serangan mengerikan ini. Sebelum naga banjir biru mendekat, ia meraung dengan marah. Kekuatan suci yang tak terbatas mengguncang orang itu sampai dia menjadi pusing dan kakinya menjadi lemah. Bang! Detik berikutnya, naga banjir biru berubah kembali menjadi tombak ungu tangguh. Cahaya ungu muncul di ujung tombak. Long Tu memiringkan tubuhnya ke samping sedikit dan mengirim tangannya ke depan. Dia memecahkan cahaya merah itu dengan sangat cepat. Orang itu dengan cepat berbalik dan bergerak mundur, dia seperti kilat merah. Long Tu mendengus dingin dan menusukkan tombaknya ke depan, memegang ujung tombak dengan tangan kanannya.
Hal ini mengakibatkan jangkauan serangannya meningkat secara signifikan. Kemudian, dia menyapu dan memukul orang itu di dada. Orang itu memuntahkan seteguk darah dan dikirim terbang kembali. Sebelum dia bisa menghentikan dirinya sendiri atau mengubah arahnya, dia menabrak celah spasial yang diperluas. Orang itu tidak memiliki sarana untuk melawan dan diiris menjadi beberapa bagian oleh celah spasial. Pada saat yang sama, serangan tajam dari 5 lainnya memenuhi langit dengan cahaya merah. Mereka menggunakan gerakan membunuh yang diresapi dengan keadaan pembantaian, mengirim mereka ke Long Tu. Naga melonjak. Long Tu berteriak sambil menarik tombaknya. 9 naga banjir biru segera keluar dari tubuhnya. Saat 9 naga banjir melonjak di udara, kehendak angin tertinggi dimasukkan ke dalam mereka. Bang, bang, bang. Naga banjir meraung dan angin kencang yang dihasilkan dari keadaan angin bertiup. Itu segera meniup keadaan pembantaian yang luar biasa seperti asap. Tidak peduli seberapa kuat keadaan pembantaian itu hanyalah sebuah negara. Itu bukan tandingan surat wasiat, yang satu tingkat lebih tinggi. Para pejuang dari Kam Saber Surgawi hanya akan menjadi lawan jika mereka telah memahami kehendak pembantaian. 9 naga banjir mengamuk mengandung kekuatan destruktif, menyebabkan serangan semua orang dipukul mundur. Setelah negara mereka dihancurkan, kekuatan gerakan pembunuhan mereka berkurang, sehingga tidak bisa melawan. Long Tu tertawa gila, dan 9 naga banjir masuk kembali ke tubuhnya. Tubuhnya melintas di udara dan dia tiba di depan penggarap Kam Saber Surgawi. Long Tu menusuk dengan tombaknya dan sebuah lubang hitam muncul di angkasa. Kekuatan tombak ini sangat mengamuk, bahkan berhasil menembus lubang di angkasa. Kehendak angin tertinggi memancar di ujung tombak. Lubang hitam seukuran kepalan tangan segera mulai berkembang dengan cepat. Sosok Long Tu melintas dan memasuki celah spasial. Detik berikutnya, celah terbuka di depan pembudidaya yang mundur. Tombak itu membawa kekuatan yang tak tertandingi karena tiba-tiba muncul entah dari mana dan menuju kepala pembudidaya yang mundur. Tidak ada tanda-tanda tombak yang muncul, tidak mungkin untuk bertahan. Ini adalah serangan yang pasti. Sial, tepat saat tombak hendak menembus dahi orang itu, pedang merah menyala dari samping. Pedang itu ditebas di ujung tombak. Namun, ujung tombak itu diresapi dengan kehendak angin, tidak ada cara untuk memindahkannya sama sekali. Mata si Men Ying yang kacau dan tidak peduli segera berkontraksi. Sepasang murid kembar merah yang sangat aneh muncul di matanya. Keadaan pembantaian yang mengerikan pada pedang mulai tumbuh lebih kuat. Akhirnya, itu meledak dengan keras dan membentuk untaian kehendak pembantaian. Ledakan. Tombak yang mengerikan itu akhirnya terlempar. Kultivator itu mengambil kesempatan untuk mundur. Long Tu perlahan keluar dari celah spasial saat dia memegang tombaknya. Dia memandang si Men Ying dan tersenyum tipis, tidak buruk. Anda benar-benar berhasil mengembangkan keadaan pembantaian Anda menjadi kehendak pembantaian. Namun, itu hanyalah seutas tali. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokir kondisi angin saya. Petik 2. Long Tu menyapu tombaknya, dan ujungnya meledak dengan cahaya ungu. Banyak bila angin ungu muncul dan menciptakan retakan di ruang angkasa. Di mana-mana bila angin lewat, retakan spasial muncul. Retakan spasial hitam itu seperti bunga kematian yang mengerikan. Si Men Ying memiliki ekspresi yang sangat serius. Dia tidak mengatakan apa-apa. Pupil kembar di matanya memancarkan cahaya aneh dan dia mengacungkan pedangnya, menjatuhkan bila angin ungu. Bila angin yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke belakang, menciptakan retakan spasial hitam panjang. Banyak dari para raja bela diri yang menonton tidak dapat menghindar tepat waktu dan langsung dipotong menjadi 2. Kekuatan retakan spasial bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh raja bela diri biasa. Namun, kekuatan dari bila angin terlalu kuat. Setiap kali si Men Ying menjatuhkan satu pukulan ke belakang, dia akan terlempar mundur sejauh 100 meter. Kulitnya menjadi lebih pucat seiring berjalannya waktu. Wakil Komandan Kam Pedang Suci, Zhou Yan, melihat bahwa situasinya mengerikan. Dia dengan cepat terbang dan membantu mencegat bila angin. Long Tu tertawa terbahak-bahak dan kemudian dia mengirim naga banjir ungu dari tombaknya ke pasangan itu. Setelah itu, dia mengabaikan mereka. Kemudian, Long Tu mengalihkan pandangannya ke 3 pembudidaya Kam Saber Surgawi yang tersisa. Dengan sapuan biasa, celah spasial muncul dan dia tiba-tiba muncul. Bang, bang, bang. Long Tu menyerang 3 kali dengan tombaknya yang diresapi dengan kehendak angin. 3,5 langkah Martial Monarchs meningkatkan keadaan pembantaian mereka ke puncaknya. Namun, ada perbedaan besar antara negara dan wasiat. Tidak mungkin mereka bisa mempengaruhi tombak itu sama sekali. Selanjutnya, Long Tu telah menyembunyikan dirinya di dalam celah spasial. Long Tu tidak dapat diprediksi, bergerak tanpa jejak. Tidak peduli di mana seseorang bersembunyi, dia akan dapat muncul di samping targetnya dalam sekejap. Serangan tombak bisa diluncurkan dari belakang, kiri, kanan, atau bahkan langsung dari depan. Di bawah serangan tombak ini, lubang berdarah muncul di dahi 3,5 langkah Martial Monarch. Pada saat ini, si Men Ying dan Zhuo Yan masih berurusan dengan naga banjir biru yang menjulang itu. Naga banjir itu panjangnya 100 meter dan memiliki sisik biru. Ada cahaya spiritual yang datang dari matanya, seperti naga banjir sejati. Naga banjir melonjak dan berteriak di udara. Setiap kali cakar naganya menggaruk sesuatu, mereka akan meninggalkan retakan halus di angkasa.
Kadang-kadang, itu akan memuntahkan beberapa api naga biru. Simen Ying dan Zuo Yan berubah menjadi dua garis cahaya merah. Ketika mereka mencoba menghindari serangan naga banjir, mereka meninggalkan luka di atasnya. Teknik sabre mereka diresapi dengan keadaan pembantaian. Setelah dipukul, tidak ada cara bagi naga banjir untuk menyembuhkannya. Naga banjir mulai pingsan, tidak mampu menahan serangan mereka lebih lama lagi. Setelah Long Tu berurusan dengan tiga raja bela diri setengah langkah, dia melihat naga banjir biru redup yang memudar. Ekspresinya tidak berubah. Sebaliknya, dia mengayunkan tombaknya. Cahaya ungu berkumpul di ujung tombak dan celah spasial yang panjang terkoyak di angkasa. Dengan kilatan cepat, Long Tu menghilang dari langit malam. Simen Ying dan Zhou Yan baru saja menghabisi naga banjir biru. Sebelum mereka sempat mengambil nafas, celah spasial muncul di atas mereka. Tombak ungu yang diresapi dengan kehendak angin menyerang Simen Ying dan Zhou Yan dari atas. Sial, Simen Ying dan Zhou Yan dengan cepat pindah ke samping. Long Tu benar-benar muncul dari celah dan tertawa keras. Kemudian dia berkata, seekor belalang mencoba menghentikan kereta. Anda pikir Anda bisa menghentikan saya? Enyahlah. Catatan TL, seekor belalang mencoba menghentikan kereta, ini berarti melebih-lebihkan diri sendiri. Kurung siku tutup. Long Tu mengayunkan tombaknya dengan kuat, dan cahaya ungu melesat jatuh dari ujung tombak. Seketika, naga banjir yang diukir di tombak meledak dengan cahaya. Kehendak angin menjadi lebih mengamuk. Bang! Simen Ying dan Zhou Yan sama-sama memuntahkan seteguk darah. Saber pengisap darah di tangan mereka tidak bisa menahan kekuatan dan terlempar dari tangan mereka, jatuh ke tanah. Enyah! Long Tu berteriak dan bergerak maju dengan cepat. Dia berjalan di udara seperti tanah yang kokoh. Setiap langkah yang dia ambil, dia meninggalkan jejak ungu. Tombak itu mengenai dada Simen Ying dan Zhou Yan, menyebabkan mereka berdua terlempar ke belakang dan menabrak puncak 1000 meter jauhnya, menghancurkan setengah puncak dalam prosesnya. Ketika Xiao Chen melihat semua ini, kengerian muncul di matanya. Pada saat yang sama, dia dipenuhi dengan keraguan. Mereka semua adalah Raja Bela Diri, mengapa Raja Bela Diri lainnya tidak berdaya melawannya? Bab 344, tidak dapat diblokir. Serangan biasa bisa dengan mudah merobek ruang. Sapuan tombak tidak dapat diblokir. Raja Bela Diri setengah langkah itu mati dengan mudah seperti anjing yang disembelih. Masing-masing hanya membutuhkan satu tusukan untuk dihadapi. Akankah, Xiao Chen tiba-tiba merasa tercerahkan. Dia ingat apa yang dikatakan Long Tu. Ini adalah hasil dari kemauan. Ini seperti Martial Saint yang telah memahami keadaan. Mereka dapat dengan mudah membunuh Martial Saint yang belum memahami keadaan. Bagi seorang Raja Bela Diri, sebuah negara tidak lagi cukup untuk menarik diri mereka ke depan. Hanya level yang lebih tinggi yang akan mengizinkan pameran penuh dari kekuatan Martial Monarch. Kecemasan memenuhi mata Lui Ruyue. Sesekali, dia melirik puncak King Yun Peak. Puncak-puncak saat ini sunyi. Apakah penatua pertama akan mengirim sesepuh tertinggi itu? Kehendak angin Long Tu ini jelas telah mencapai kesempurnaan agung. Simen Ying dan Zhou Yan bukan tandingannya. Memang, jika sesepuh tertinggi itu tidak muncul, mungkin tidak ada kesempatan untuk membalikkan situasi. Beberapa master puncak di samping berbicara dengan cemas. Ekspresi Jiang Qi sangat serius. Dia hanya menutup telinga terhadap kata-kata orang-orang ini. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kam Pedang Suci belum menggunakan kartu truf mereka. Mereka bukanlah orang yang harus dihadapi oleh tetua tertinggi. Hanya terus menonton. Petik 2. Ledakan. Dua lampu merah meledak dari tanah. Itu adalah Simen Ying dan Zhou Yan yang memasuki pertarungan lagi. Keduanya melambaikan tangan mereka, dan Bloodsucker sabre mereka kembali kepada mereka. Pembunuhan ki dari keduanya terus berlanjut. Jubah merah mereka berkibar di udara. Darah di sudut bibir mereka belum kering, dan kulit mereka sangat pucat. Long Tu memandang keduanya dan tersenyum dingin, kamu sudah berada di ujung talimu, namun kamu masih berpura-pura memasang front yang berani. Mati saja. Petik 2. Long Tu mengayunkan tombaknya, dan tubuhnya menghilang ke celah spasial lagi, gerakannya tidak terduga. Bayangan darah tak tertandingi. Simen Ying dan Zhou Yan keduanya berteriak. Mereka berdua menggambar busur cahaya di udara, membuat bulan yang memudar muncul di bilah pedang mereka. Xiao Chen memfokuskan matanya dan melihat dengan cermat. Ini adalah Peerless Blood Shadow yang merupakan asal dari Peerless Lunar Shadow milik Murong Chong. Sekarang, dengan eksekusi versi aslinya, seharusnya tidak ada yang lebih lemah. Namun, tidak yakin apakah itu bisa melukai Long Tu. Tidak mungkin melacaknya di dalam kehampaan di luar celah spasial. Setelah keduanya mendemonstrasikan gerakan ini, kulit mereka yang sudah seperti lilin semakin memucat. Sepertinya tidak ada lagi darah yang tersisa di wajah mereka. Kedua gerakan memudar itu melesat di udara, hanya menyisakan sekejap. Itu benar-benar memasuki kekosongan juga. Puci, ledakan hebat terjadi di kehampaan, dan lubang hitam pekat kecil muncul. Beberapa cahaya merah terpancar dari lubang. Bang! Begitu lampu merah muncul, celah spasial dengan cepat tumbuh lebih besar. Bulan purnama merah menerobos ruang dan keluar. Seluruh pegunungan Lingyun bermandikan warna merah. Para pembudidaya dengan penglihatan yang lebih baik dapat melihat sosok biru di dalam lubang hitam bergerak dengan cepat.
Jika mereka melihat dengan cermat, mereka akan menemukan jejak darah di bibir sosok itu. Xiao Chen berseru kaget, bayangan darah Peerless tidak hanya menghentikan kemajuan Long Tu, tetapi juga melukainya. Petik 2. Lubang hitam dengan cepat diperbaiki. Saat itu utuh, cahaya ungu yang cemerlang dengan cepat muncul di langit, itu Long Tu menerobos ruang dan muncul. Penglihatan Si Men Ying dan Zhou Yan sangat tajam. Begitu cahaya ungu muncul, mereka membentuk segel tangan. Menggunakan persepsi mereka, mereka dengan cepat mengunci lawan mereka. Saat Long Tu muncul, bulan purnama merah di langit menabraknya, membawa pembantaian yang menakjubkan. Kecepatan bulan berada pada batasnya. Kemanapun ia lewat, ruang menjadi kabur, menciptakan riak. Bang! Long Tu tidak punya kesempatan untuk menghindar. Dia memasang ekspresi heran. Ujung tombaknya meledak dengan cahaya, dan dia menyerang ke depan. Dia berpikir untuk menghancurkan bulan merah ini. Namun, kekuatan yang dibawa bulan purnama ini terlalu besar. Keduanya telah kehabisan esens mereka dan secara paksa menekan keadaan menjadi untaian keinginan, diresapi dalam bulan purnama. Teknik rahasia menaikkan negara secara paksa ini akan menimbulkan banyak reaksi. Namun, ini bukan waktunya untuk ragu-ragu. Kehendak angin Long Tu yang sebelumnya berhasil tidak dapat menghalangi langkah ini. Gemuruh. Sebuah lubang yang dalam segera muncul di kaki Gunung Qingyun. Sebuah awan besar debu menendang. Saat kekuatan besar meluas, seluruh puncak Qingyun bergetar hebat. Orang bisa dengan mudah membayangkan betapa mengerikannya kekuatan yang bisa mengguncang seluruh puncak itu. Kulit Si Men Ying sangat pucat. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah lagi. Dia mengabaikan lukanya sendiri dan berkata dengan dingin, ambil tindakan, sekarang. Saat dia berbicara, 7 kapal perang merah di langit melepaskan pilar cahaya merah yang bergelombang. Itu terhubung dengan awan merah di langit. Kartu truf dari Kam Saber Surgawi bisa terungkap. Awan merah tak terbatas bergejolak tanpa henti, berubah menjadi lebih jelas. Seolah-olah darah mengalir melalui langit. Dalam sekejap, keadaan pembantaian yang mengerikan menyebar ke seluruh pegunungan Lingyun, menimbulkan ketakutan di semua pembudidaya. Tanda pisah. Pada saat yang sama, di Provinsi Xie, semua ahli raja bela diri dari berbagai klan bangsawan merasakan aura yang melonjak. Mereka melihat awan darah yang tak terbatas ke arah paviliun pedang surgawi, dan ekspresi mereka berubah. Apa yang sedang terjadi? Formasi penyembelihan darah surgawi yang mendalam dari kamp pedang suci telah diaktifkan. Apa yang terjadi di paviliun pedang surgawi? Petik 2. Kamp pedang suci, yang belum pernah terlihat selama ratusan tahun, bergerak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Banyak sosok berkumpul di langit. Mereka tidak bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan dengan cepat terbang menuju paviliun pedang surgawi. Tanda pisah, negara Qing besar, ibu kota kekaisaran. Saat itu sekitar tengah malam. Orang-orang yang akan pulang malam tiba-tiba menemukan 10 kapal perang emas besar muncul di langit, dengan cepat terbang ke barat. Ada spanduk emas berkibar di haluan kapal perang. 9 naga emas disulam di spanduk, ada karakter, Qin, di tengah kain yang bergetar. Dari 10 kapal perang, satu sangat besar. Panjangnya 1000 meter dan lebarnya 100 meter. Kadang-kadang, skrip jimat emas akan berkedip-kedip di sekitar kapal perang itu. Seseorang berdiri di haluan kapal perang ini. Tingginya sekitar 2,33 meter. Dia tampak garang dan memiliki aura yang bergelombang dan berkobar. Dia begitu mempesona sehingga dia tampak seperti akan menerangi seluruh langit malam. Ini adalah pemimpin Legiun Naga Kekaisaran, yang terkuat dari 10 raja bela diri di negara Qin besar, Nangong Lai dari klan Nangong. Seluruh Imperial Dragon Legion sebenarnya telah dikerahkan. Di ruang rahasia, sekitar 1000 meter di bawah Istana Kekaisaran, seorang lelaki tua dengan rambut putih tiba-tiba membuka matanya. Cahaya keemasan bersinar di dalamnya seolah-olah dia bisa melihat melalui sifat sebenarnya dari dunia ini. Itu sebenarnya seseorang dari laut tanpa batas. Haha, namun, apakah senjata surgawi itu mudah didapat? Jika semudah itu, lelaki tua ini pasti sudah bergerak sejak lama. Betapa bodohnya. Setelah beberapa saat, cahaya kemasan memudar, dan lelaki tua itu menutup matanya lagi, mengabaikan situasinya. Tanda pisah. Kembali di kaki puncak Qingyun, paviliun pedang surgawi, Long Tu perlahan keluar dari lubang besar. Jubah biru Long Tu sudah sangat compang camping. Rambutnya acak-acakan, dan darah menetes dari sudut bibirnya. Dia jelas dalam kondisi yang menyedihkan. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Anda benar-benar melukai saya. Sepertinya Anda semua mencari malapetaka Anda. Saya akan mengambil senjata surgawi dan tidak meninggalkan siapapun yang hidup di paviliun pedang surgawi. Long Tu tertawa gila ketika dia melihat awan darah yang berputar tanpa batas di atas dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Aura Long Tu naik terus, dan tekanan mengerikan menyebar ke segala arah. Munculnya auranya tidak berhenti sampai dia menjadi seorang Saint Martial Grade Superior. Ketika tekanan seorang raja bela diri menyebar, bahkan rumput pun bengkok, dan pohon-pohon tumbang. Aura tak terbatas ini menghancurkan mereka semua menjadi debu. Sejumlah besar murid pedang surgawi memuntahkan seteguk darah di bawah tekanan yang mengerikan ini dan pingsan. Long Tu ini sebenarnya adalah puncak raja bela diri kelas superior. Ketika semua orang melihat ini, ekspresi mereka berubah. Ketika penatua pertama,
Jiang Qi, melihat Long Tu melepaskan auranya, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak berharap dia menjadi Raja Bela Diri kelas superior puncak. Apa yang harus kita lakukan? Long Tu sebenarnya adalah Raja Bela Diri kelas superior puncak. Penatua pertama, cepat keluarkan penatua tertinggi. Kalau tidak, paviliun pedang surgawi akan menderita terlalu banyak kerugian, beberapa orang dari samping dengan cepat menimpali. Jiang Qi memiliki pandangan yang dalam di matanya saat dia menatap ke kejauhan. Ada banyak ahli dari berbagai tempat yang menonton dari jauh. Jiang Qi menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya, kita belum bisa. Mari kita tunggu sebentar lagi. Mari kita lihat apakah formasi pemotongan darah surgawi yang mendalam dapat menghentikannya. Tiba-tiba, awan darah yang tak terbatas di langit mulai bergerak. Setelah beberapa saat, awan darah membentuk wajah yang samar. Hanya setengah dari wajah ini yang muncul, setengah lainnya tetap tersembunyi di awan. Sebuah tangan merah besar muncul. Tangan ini seukuran gunung kecil. Hanya setengahnya yang panjangnya lebih dari 1000 meter. Itu menabrak keras ke arah Long Tu, yang melepaskan auranya yang melonjak. Ekspresi Long Tu berubah serius. Meskipun dia sangat sombong, dia tidak bodoh. Sebelum tangan besar itu mendarat, dia dengan cepat mundur ke belakang. Bang! Ketika tangan merah itu menyentuh tanah, itu meninggalkan jejak tangan yang besar. Garis besar kelima jari itu sangat jelas. Bagian terdalam dari garis besar itu lebih dari 100 meter. Huci! Tangan merah itu terangkat sebelum mengejar Long Tu. Dia bergerak secepat kilat, berputar dan berputar di udara. Bang! Tangan merah itu dengan lembut menabrak puncak yang sunyi, dan bagian atas segera hancur menjadi debu. Itu membawa kekuatan yang begitu besar. Tidak heran Long Tu tidak berani menghadapinya secara langsung. Sebaliknya, dia memilih untuk menghindar untuk saat ini. Tangan merah ini seperti tangan manusia. Itu sangat cepat, tidak lebih lambat dari Long Tu, yang telah memahami keadaan angin. Selanjutnya, dengan penindasan formasi penyembelihan darah surgawi yang mendalam, aura mengerikan menyelimuti langit. Kecepatan Long Tu sedikit terpengaruh. Dia tidak bisa melepaskan diri dari pengejaran tangan merah itu. Cahaya ungu menyala di ujung tombak, dan Long Tu merobek celah spasial. Tepat sebelum retakan itu diperbaiki, dia menyelinap masuk. Long Tu sekarang bersembunyi di kehampaan, semua tanda dia benar-benar menghilang dari langit malam. Wajah buram di awan darah sedikit mengernyit dan meraung. Raungan ini terdengar seperti guntur. Ketika membuka mulutnya untuk bernafas, itu membentuk badai yang kuat di udara. Tangan merah besar itu menarik sedikit dan mendorong ke depan. Pada saat itu merobek celah spasial, dan setengah lengan bergerak ke dalam kekosongan. Bab 345, Tu Panjang dengan kekuatan penuh. Bang! 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 Ledakan keras datang dari celah spasial. Gelombang kejut yang kuat bergerak melalui kehampaan. Beberapa retakan hitam muncul di luar angkasa, meluas dengan cepat di udara. Long Tu membuka celah spasial dan dengan cepat muncul. Ekspresinya berubah lebih buruk. Jelas dia tidak menyangka tangan berdarah ini begitu sulit untuk dihadapi. Begitu Long Tu keluar, dia merasa ada yang tidak beres. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat tangan merah menghantam ke arahnya. Itu sebenarnya lengan kedua yang disembunyikan raksasa merah tua itu. Itu bergerak cepat dan meraih Long Tu dalam sekejap. Saat tangan besar itu menyambar Long Tu, itu jatuh ke tanah dengan paksa. Seluruh pegunungan Lingyun bergetar. Beberapa bangunan tua tidak dapat menahan kekuatan dan runtuh. Retakan muncul di tanah, menyebar ke segala arah. Banyak puncak segera meledak, membentuk celah besar di tengah. Berhasil. Dia telah ditangkap. Dengan kekuatan yang mengerikan seperti itu, dia seharusnya dihancurkan menjadi pasta daging, kata beberapa tetua dengan gembira. Jiang Qi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia bisa merasakan aura lawan. Tidak hanya tidak melemah, tetapi juga menjadi lebih kuat. Pak, tangan merah lainnya muncul dari kehampaan. Kedua tangannya terhempas ke tanah. Kekuatan itu bisa melenyapkan gunung kecil menjadi debu. Ketika digabungkan, bahkan jika lawan memiliki pertahanan yang tidak bisa ditembus, dia seharusnya berubah menjadi pasta daging. Ledakan. Suara kedua tangan yang bertemu satu sama lain baru saja bergema, dan suara yang lebih intens terdengar segera setelahnya. Itu seperti guntur yang menggelegar tiba-tiba yang mengguncang gendang telinga semua orang. Bahkan organ dalam mereka tersentak. Cahaya merah tua memenuhi langit. Bintik-bintik cahaya merah jatuh seperti hujan dan tersebar di tanah. Sebuah kekuatan besar meledakkan kedua tangan merah itu. 9 naga banjir biru berputar di sekitar Long Tu. Dia tersenyum dingin dan berkata, hanya sedikit kekuatan. Formasi pemotongan darah surgawi yang mendalam hanyalah biasa-biasa saja. Haha, lihat aku menghancurkan formasi. Jadi, Long Tu sebenarnya tidak bergerak. Dia hanya mendorong kekuatan tangan merah besar itu. Setelah dia menemukan batasannya, dia tidak lagi merasa takut. Huci, tanpa campur tangan dari tangan merah besar itu, Long Tu memulihkan kecepatannya. Dia begitu cepat sehingga mata tidak bisa bereaksi, untuk seorang kultivator biasa, itu tampak seperti teleportasi. Saat tombak Long Tu bergerak, 9 naga banjir biru meraung. Long Tu dengan cepat menuju kapal perang merah. Cahaya merah turun dari langit dan menyelimuti kapal perang merah, menjadi cahaya merah tua yang padat dan tampak padat. Merusak. Long Tu berteriak,
dan 9 naga banjir biru dimasukkan ke dalam tombak. Tombak ungu segera menjadi cerah dengan cahaya yang cemerlang dan panas. Itu seperti matahari ungu di langit. Itu sangat mempesona, tidak ada yang berani melihatnya secara langsung. Longtu langsung menghilang, dan pilar cahaya merah tua yang tampak kokoh memiliki lubang besar. Pilar itu hancur, dan kapal perang merah tua di dalamnya pecah menjadi dua, jatuh ke tanah. Merusak, 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 merusak. Longtu berteriak 6 kali, dan dia bergerak tanpa terduga dalam kehampaan. Tombak ungu yang cemerlang itu membawa kekuatan penghancur, dan dia terus-menerus menembus ketujuh kapal perang merah. Tidak peduli seberapa tak tertandingi Anda, menggunakan formasi mendalam dan keterampilan misterius, bahkan jika ki pembunuhan Anda seluas lautan, saya hanya perlu satu serangan tombak, menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Anda dalam penindasan. 7 kapal perang merah telah dihancurkan, dan awan merah tak terbatas di langit perlahan meredup. Raksasa merah itu menghela nafas dan perlahan memudar. Hahaha. Beraninya paviliun pedang surgawi mengucapkan kata-kata mengoceh seperti itu, memandang rendah istana naga surgawi meskipun sangat lemah. Apa kemampuan lain yang Anda miliki, gunakan semuanya. Aku, Longtu, akan menghancurkan mereka dengan satu serangan tombak. Longtu tertawa gila setelah dia menghancurkan 7 kapal perang. Suaranya seperti guntur yang bergema di seluruh negeri. Semua orang di paviliun pedang surgawi bisa mendengar kata-katanya yang biadab. Penghinaan seperti itu membuat darah para murid paviliun pedang surgawi melonjak. Sejak kapan mereka, sebagai salah satu dari 3 sekte besar, dipermalukan seperti ini? Namun, tidak peduli seberapa marah mereka, jika mereka tidak memiliki kekuatan untuk mendukung mereka, mereka hanya bisa merasa cemberut di hati mereka. Ketika formasi pembantaian darah surgawi yang mendalam pecah, formasi yang dibentuk oleh 100 kamsaber surgawi elit yang mengelilingi 6 utusan sage lainnya, segera menunjukkan kelemahan. Keenamnya meraih kesempatan itu dan menggunakan kekuatan untuk menyerang. Mereka segera menerobos pengepungan 100 orang. Banyak murid meninggal karena luka parah. Saudara pertama, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Mari kita hancurkan paviliun pedang surgawi bersama-sama, utusan sage ketujuh bertanya dengan dingin dengan tatapan menghina. Longtu berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Kalian berenam mengambil senjata surgawi. Itu adalah hal yang paling penting. Aku bisa menghadapi ini sendirian. Petik 2. Keenamnya mengangguk dan segera menuju puncak King Yun Peak. Ketika Peak Master dan tetua lainnya melihat ini, mereka berkata dengan mendesak, tetua pertama, jika tetua tertinggi masih tidak melakukan apa-apa, senjata surgawi akan direnggut. Paviliun pedang surgawi akan binasa pada tingkat ini. Petik 2. Penatua pertama memiliki pandangan tegas ketika dia berkata, ini masih belum waktunya. Musuh sejati belum muncul. Petik 2. Ledakan. 2 sosok melayang ke langit. Mereka adalah Simen Ying dan Zhou Yan. Mereka bergegas sekali lagi dan memblokir Longtu, yang bersiap untuk menghancurkan aula utama di Heaven Viewing Platform. Sial, sial, sial. Pasangan itu tenggelam dalam lampu merah, mata mereka bersinar merah, dan kekuatan mereka meningkat secara eksplosif. Mereka memiliki teknik penghancuran diri surgawi kecil yang membakar kekuatan hidup mereka. Keadaan pembantaian dengan paksa naik ke kehendak pembantaian. Kultivasi mereka juga secara eksplosif naik ke puncak Raja Bela Diri kelas medial. Setelah pasangan itu bekerja sama, mereka berhasil memblokir serangan gelombang Longtu. Kamu menggunakan metode yang tidak ortodoks, namun, kamu berani berbenturan dengan yang ortodoks. Longtu mendengus dingin. Dia menggunakan tombaknya untuk membuat beberapa bayangan tombak. Mereka tampak seperti beberapa naga banjir biru yang bergegas di udara. Meskipun pasangan itu telah menggunakan teknik penghancuran diri surgawi kecil, mereka hanya bisa bertahan dengan pahit. Longtu adalah puncak Raja Bela Diri kelas superior. Dia hanya selangkah lagi menjadi seorang martial sage, dia terlalu kuat. Longtu tak tertandingi di bawah martial sage. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. 6 utusan sage berjubah biru mendarat dengan kuat di puncak King Yun Peak. Liu Tianyu duduk bersila di atas batu di puncak. Wajahnya yang tua penuh dengan kerutan. Ketika dia merasakan ke-6 orang itu mendarat, dia membuka matanya sedikit. Tatapannya tenang seperti orang tua yang tenang. Sebuah kotak kayu berdiri tegak dan diam di sampingnya. Kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi, diukir di kotak kayu. Utusan sage ketujuh mengutuk, Pah. Untuk berpikir aku bertanya-tanya siapa penjaga senjata surgawi itu, ternyata itu adalah sampah dengan roh bela diri yang hancur. Orang tua, serahkan senjata surgawi. Tuan ketujuh ini tidak akan mempersulitmu. Saya akan segera mengirim Anda dalam perjalanan, tidak menyebabkan Anda sakit. Kalau tidak, hehe. Catatan TL, mengirimmu di jalan berarti membunuhnya. Kurung siku tutup. Puci. 4 papan kayu di sisi kotak kayu pecah dan mendarat di tanah. Senjata surgawi, pedang alam semesta surgawi, melayang dengan tenang di udara. Liu Tianyu mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang alam semesta surgawi. Cahaya terang muncul di matanya yang tenang. Auranya melonjak dan mengungkapkan kecemerlangan yang tajam. Senjata surgawi telah ditarik, dan cahaya yang menyilaukan membutakan ke-6-nya saat cahaya pedang menyala. Sebelum utusan sage ketujuh bisa selesai berbicara, luka berdarah muncul di lehernya, dan kepalanya terbang.
Dia bahkan tampaknya tidak menyadari bahwa dia telah mati, itu adalah kematian yang sama sekali tidak menyakitkan. 6 lainnya sangat terkejut. Ketika mereka melihat senjata surgawi yang terhunus, mereka dengan liar melarikan diri untuk hidup mereka. Mereka semua ragu. Bukankah Raja Naga memberitahu kita bahwa senjata surgawi tidak bisa sepenuhnya terhunus? Mengapa lelaki tua ini bisa menggambar senjata surgawi sepenuhnya? Ini benar-benar di luar ekspektasi mereka. Kekuatan senjata surgawi bisa menangani petapa bela diri dengan mudah. Mereka hanyalah Raja Bela Diri. Bagaimana mereka berani menantangnya? Oleh karena itu, mereka menjalankan berbagai teknik untuk melarikan diri. Long Tu, yang saat ini menekan Si Men Ying dan Zhou Yan, mengubah ekspresinya. Dia mendorong kembali pasangan itu dengan satu gerakan dan bergerak seperti kilat, menuju puncak King Yun Peak. Dalam sekejap mata, Long Tu tiba di puncak King Yun Peak. Ketika dia melihat senjata surgawi yang terhunus, keheranan dan keraguan muncul di wajahnya. Siu, Liu Tianyu menyaksikan tanpa ekspresi saat Long Tu terbang. Dia dengan santai mengacungkan pedang alam semesta surgawi, dan pedang Qi yang cemerlang terbang ke arahnya. Ci, di mana-mana pedang Qi lewat, itu merobek ruang menjadi dua. Rasanya seperti ruang adalah sepotong tahu, dibelah dua di tengah. Ekspresi Long Tu berubah total. Ini bukan lagi kekuatan yang bisa dia tangani. Bahkan ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia hanya bisa merobek celah di ruang angkasa. Jika ruang adalah batu, Long Tu hanya bisa memecahkan batu itu. Namun, lawannya bisa mengirisnya dengan mulus. Saber surgawi telah mengunci Long Tu dengan kuat di tempatnya. Tidak mungkin dia bisa menghindar. Cahaya cemerlang bersinar di tombak ungu. Dia mengirimkan energi berbentuk semi lunar dan memasukkannya dengan kehendak angin. Langkah ini menciptakan banyak retakan di ruang angkasa. Long Tu melakukan yang terbaik untuk memblokir langkah ini. Puci, tidak ada ledakan yang menggema atau gelombang energi yang melonjak. Pedang Qi yang membelah angkasa dengan mudah menghancurkan serangan bertenaga penuh Long Tu. Pada saat kritis, liontin batu giok di dada Long Tu meledak dengan cahaya terang. Itu memancarkan perisai cahaya yang kuat, membungkusnya. Tidak aneh jika seorang Raja Bela Diri memiliki satu atau dua harta karun rahasia yang menyelamatkan jiwa. Bang! Perisai cahaya langsung hancur, dan liontin batu giok di dada Long Tu pecah berkeping-keping. Darah menetes dari mulutnya saat dia terbang mundur 1000 meter. Pedang tajam Qi tidak berkurang kekuatannya setelah mengenai perisai. Itu terus terbang ke cakrawala, ke langit yang jauh, sebelum benar-benar menghilang dari pandangan semua orang. Kakak pertama, apakah kamu baik-baik saja? Yang lain bertanya ketika mereka menangkap Long Tu di udara. Utusan Sage ke-6 berkata, Saudara pertama, apakah kita masih harus mengambil senjata surgawi? Saudara ke-7 sudah mati. Petik 2. Perubahan situasi terlalu mendadak. Dia menikmati kemuliaan dan kesombongan di saat sebelumnya, ingin meratakan seluruh paviliun pedang surgawi. Sekarang, bagaimanapun, orang ini dengan mudah mengalahkannya dengan satu serangan, melukainya dengan parah. Tanda pisah. Kakak, kembali ke puncak King Yun Peak, Liu Tianyu masih duduk di atas batu dengan bersila. Dia tidak bergerak sama sekali darinya. Dia memiliki ekspresi tenang, dan senjata surgawi kembali ke sarungnya. Penatua pertama Jiangqi memasang ekspresi ragu. Dia tidak tahu bagaimana Liu Tianyu bisa menggambar senjata surgawi sepenuhnya. Ledakan. Bab 346, senjata surgawi di tangan, tak tertandingi di bawah langit. Liu Tianyu memegang senjata surgawi dengan tangan kanannya dan menunjuk ke langit dengan tangan kirinya. Beberapa lusin helai pedang Qi berputar di sekitar jarinya, tampak seperti paku. Kemudian, mereka dengan cepat meluncur ke arah 6 orang di langit. Saat pedang Qi seperti paku terbang, mereka merobek celah spasial yang tampak lebih gelap dari langit malam. Ke-6 orang di udara segera berhamburan dan mengeksekusi teknik gerakan mereka, mencoba menghindari pedang Qi-nya. Tangan kanan Liu Tianyun, yang memegang senjata surgawi, terbalik, telapak tangannya menghadap ke bawah, dan senjata surgawi berputar dengan cepat. Pedang Qi yang terjalin bersama segera tersebar dan mengejar ke-6-nya. Saber Qi yang tajam bergerak liar di udara, mereka begitu cepat sehingga tampak seperti sambaran petir perak yang mengoyak ruang. Ke-6-nya mengeksekusi teknik gerakan mereka sampai batas mereka. Orang-orang di bawah tidak dapat melihat mereka, mereka hanya bisa merasakan kilatan cahaya kabur yang bergerak. Tangisan sedih datang dari udara. Tidak ada pertahanan terhadap pedang tajam Qi itu menembus perisai esens pelindung di sekitar mereka dan meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Dengan bantuan kekuatan senjata surgawi, Liu Tianyu memainkan 6 di telapak tangannya. Huci, saat ke-6-nya bertahan dengan pahit, penuh luka, fluktuasi spasial yang intens tiba-tiba muncul. Sebuah pintu spasial besar dimanifestasikan di atas 6. Ketika mereka melihat pintu ruang, mereka bersukacita. Gambar naga biru besar muncul dari pintu dan menelan ke-6-nya dalam sekejap. Setelah itu, naga biru besar dengan cepat menuju kembali ke pintu spasial. Liu Tianyu mendengus dingin dan berkata, datang dan pergi sesukamu. Menurut Anda apa ini paviliun penghemat surgawi? Petik 2. Ledakan. Saat Liu Tianyu memegang senjata surgawi di tangan kanannya, dia mengulurkan tangan kirinya ke arah langit. Lengannya yang biasa segera menjadi jauh lebih besar.
Saat naga biru besar hendak mencapai pintu spasial, Liu Tianyu dengan paksa meraih kepala naga biru besar. Naga itu meronta dan meraung dengan marah, mengguncang langit saat mencoba berjuang bebas. Sarung senjata surgawi meledak dengan cahaya. Tangan kiri Liu Tianyu tampaknya memiliki kekuatan untuk merobek langit. Tidak peduli bagaimana naga besar itu berjuang, itu tidak bisa bergerak sama sekali. Kembali ke sini, Liu Tianyu berteriak, dan dia menarik tangan kirinya ke belakang. Dia menarik naga biru menjauh dari pintu spasial. Bang, bang, bang. Petik 2. Tubuh naga biru raksasa sepanjang 1000 meter itu meronta-ronta di udara. Dalam waktu singkat, itu menghancurkan banyak puncak dan paviliun. Ledakan. Petik 2. Liu Tianyu memiliki ekspresi muram saat dia mengayunkan tangannya dengan keras. Dia melemparkan gambar mengerikan naga biru ke pegunungan terpencil di pegunungan Lingyun. Naga besar itu menghancurkan puncak yang menjulang tinggi menjadi debu. Debu memenuhi tanah yang jauh dan bebatuan mendorong segalanya. Gambar naga besar perlahan memudar. 6 orang di mulut naga memuntahkan darah sebagai akibat dari kekuatan besar. Mereka menerima luka lebih lanjut di samping luka mereka yang sudah parah. Mereka berjuang untuk berdiri, mencoba melarikan diri. Ekspresi penatua pertama menjadi dingin, dan dia berkata, "Kam Pedang Suci, dengarkan perintahku." Tak kenal belas kasihan, dipahami. Sosok-sosok merah di tanah semuanya dengan cepat menuju ke pegunungan belakang Lingyun Mountain Range, dengan cepat mengelilingi 6 orang yang terluka parah. Setelah Liu Tianyu menarik naga itu kembali, dia melihat ke pintu spasial yang menutup. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menggambar senjata surgawi sekali lagi. Dia menembakkan seutas pedang emas Qi dari bilah pedang. Tepat sebelum pintu spasial ditutup, pintu itu masuk. Tanda pisah. Hu Qi. Beberapa juta kilometer jauhnya, di samudera tanpa batas, di langit di atas sebuah pulau, seutas pedang emas Qi tiba-tiba muncul. Pedang Qi ini menuju istana yang indah di pulau itu. Di mana-mana pedang emas Qi lewat, bangunan istana terbelah dua, runtuh dan berantakan. Banyak pembudidaya berjubah biru yang malang dipotong menjadi dua tanpa menyadari apa yang terjadi. Pedang emas Qi terus bergerak seolah-olah itu hanya membelah bambu. Segera, itu terbang ke aula utama istana. Ada orang setengah baya berjubah naga biru duduk di singgasana naga. Orang ini terlihat sangat agung, memancarkan aura seorang penguasa. Dia memiliki hidung yang menonjol dan mata yang besar. Pada satu pandangan, jelas dia adalah orang yang memiliki posisi tinggi. Qi dan darah orang ini berkembang, matanya bersinar dengan cahaya terang. Ketika orang ini melihat pedang emas Qi menghancurkan gedung istana dan menuju ke sana, ekspresinya berubah muram. Dia mengangkat dua jari tangan kanannya dan berteriak, menembakkan seuntai naga Qi biru. Seekor naga di jari orang ini meraung dan berhasil memblokir pedang emas Qi yang menaklukkan dan tidak bisa dipecahkan ini. Bang! Ketika naga Qi biru dan pedang emas Qi bentrok, mereka mengeluarkan ledakan hebat. Energi yang dihasilkan menghancurkan seluruh aula istana, mengubahnya menjadi puing-puing. Hanya singgasana naga tunggal yang tersisa dari istana besar itu. Darah menetes dari sudut bibir pria paruh baya itu. Kulitnya agak pucat. Untaian pedang emas Qi itu belum hilang. Itu masih bentrok dengan naga Qi biru di jarinya. Pria paruh baya itu berdiri dan berteriak. Dia mendorong jari-jarinya ke depan, dan ada ledakan keras. Pedang emas Qi hancur menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya menghujani dalam badai dahsyat, itu menyebarkan segalanya. Para pembudidaya yang bergegas dipukuli dan terluka, berdarah di mana-mana. 7 sosok tirani meledakkan lampu suraun menjadi ketiadaan sebelum mendarat di samping pria paruh baya itu. Ketika mereka melihat darah di bibir pria paruh baya itu, mereka sangat tercengang. Raja Naga yang mereka hormati sebagai dewa sebenarnya mengalami cedera. Mereka semua dengan cepat berlutut dan berkata dengan ketakutan dan gentar, "Bawahan Anda tidak kompeten. Kami membiarkan Yang Mulia, Raja Naga, terluka." Pria paruh baya, yang dipanggil sebagai Raja Naga, mengeluarkan sapu tangan dan perlahan menyeka darah dari sudut bibirnya. Kemudian, dia membawanya ke hadapannya dan melihat darahnya, dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Raja Naga dengan santai melemparkan sapu tangan itu ke samping, dan itu meledak, berubah menjadi potongan kain yang tak terhitung jumlahnya. Dia berkata dengan suara lembut, "Bangun. Mulai sekarang, kalian bertujuh adalah utusan sage baru dari Istana Naga Surgawi." Petik 2. Ketujuh orang yang berlutut merasakan hati mereka bergetar. Mereka tidak bersuka cita. Mereka tahu bahwa 7 utusan sage sebelumnya yang pergi ke paviliun pedang surgawi tidak bisa lagi kembali. 7 raja bela diri yang mati, Istana Naga Surgawi telah menderita kerugian besar. Raja Naga melihat ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan kegilaan. Dia berpikir dalam hati, senjata surgawi memang kuat. Sayangnya, orang ini bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Tanda pisah. Kembali di paviliun pedang surgawi, Liu Tianyu, yang telah melakukan langkah mengejutkan, segera mengembalikan senjata surgawi ke sarungnya. Keempat papan kayu bergabung kembali dan benar-benar menyembunyikan aura senjata surgawi sekali lagi. Tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya meluas ke seluruh tubuh Liu Tianyu dari bawah batu, tampak sangat menyeramkan. Dia sedikit mengernyit dan menutup matanya, melanjutkan pertarungan tanpa akhir dengan tentakel.
Melapor ke Penatua pertama, 6 orang yang menerobos masuk ke paviliun pedang surgawi melawan dengan keras kepala. Banyak orang di kamp saber surgawi terluka atau mati. Kami tidak bisa menangkap mereka hidup-hidup dan hanya bisa membunuh mereka, seorang petugas dari kamp pedang surgawi melaporkan kepada Jiang Qi dengan cemberut. Luka menutupi tubuhnya. Meskipun Raja bela diri terluka parah, kekuatan penghancur mereka masih mengejutkan petugas ini. Jiang Qi melihat pemandangan yang dipenuhi dengan murid pedang surgawi yang terluka atau mati, serta pegunungan Lingyun yang dipenuhi puing-puing. Ekspresinya menjadi cemberut ketika dia berkata, penggal kepala mereka dan gantung mereka di gerbang kota Sabre selamanya. Iya Pak, orang ini segera menjawab dan mengikuti perintahnya. Sebelum orang ini bisa melangkah lebih jauh, ekspresi tetua pertama tiba-tiba berubah. Ekspresi dari berbagai Peak Masters dan anggota majelis tetua semuanya berubah juga. Mereka melihat 10 kapal perang emas di luar penghalang paviliun pedang surgawi menuju dengan cepat. Saat mereka akan menghadapi penghalang, mereka meningkatkan kecepatan mereka. Bang, 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 kapal perang emas menggunakan haluan mereka seperti pedang tajam. Penghalang tangguh perlahan pecah di tangan 10 pedang tajam ini. Ledakan keras yang memekakkan telinga memenuhi udara. Unggulan Legiun Naga Kekaisaran juga telah tiba. Apa yang sedang dipikirkan Namong Lai? Seru beberapa orang. Jiang Qi mempertahankan ekspresi tenang saat dia berkata, berikan perintahnya, suruh semua tetua tertinggi untuk datang dan menyambut mereka. Setelah Jiang Qi berbicara, dia dengan cepat memimpin kelompok itu ke kapal perang. Mereka sangat cepat, tiba di depan kapal utama dalam sekejap mata. Jiang Qi melihat haluan dan melihat Namong Lai mengenakan setelan battle armor emas. Ki dan darahnya berkembang. Jiang Qi berkata dengan dingin, Namong Lai, apa niatmu? Namong Lai berdiri di bawah bendera emas yang berkibar saat dia menatap setelah pertarungan di pegunungan Lingyun. Dia tertawa lembut dan berkata, Saudara Jiang, tidak perlu gugup. Kami hanya melihat bahwa musuh besar telah datang ke paviliun pedang surgawi dan keluar untuk membantu. Kita harus mengusir musuh bersama-sama, dengan bantuan Imperial Dragon Legion, kami memusnahkan semua musuh. Jiang Qi tersenyum dingin dan berkata, terima kasih banyak atas niat baik Jenderal Namong. Paviliun pedang surgawi telah berurusan dengan musuh. Jenderal Namong dapat kembali sekarang. Petik 2. Namong Lai tertawa terbahak-bahak, saya hanya memiliki niat baik. Mengapa Saudara Jiang mengejarku dengan terburu-buru? Anda telah mengalahkan musuh hari ini, tetapi bagaimana dengan hari esok atau lusa? Paviliun pedang surgawi mungkin tidak dapat menanggung kerugian besar seperti itu terlalu sering. Petik 2. Bagaimana dengan ini, Legiun Naga Kekaisaran kita dapat menempatkan kapal perang di paviliun pedang surgawi dalam jangka panjang. Kami akan membantu Anda untuk mengusir musuh Anda. Legiun Naga Kekaisaran sepenuhnya mampu menghemat kekuatan sebanyak itu. Huci, Huci. Saat Namong Lai berbicara, selain dari kapal perang terbesar, 9 kapal perang lainnya membuka pelabuhan meriam mereka di kedua sisi. Meriam energi iblis kuno menonjol dari lubang ini, menunjukkan gambar yang menyeramkan. Karakter jimat emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar kapal perang, menjentikkan dengan cahaya yang menyilaukan. Ekspresi para tetua di belakang Jiang Qi berubah cemberut. Api berkobar di hati mereka. Namong Lai melihat kerusakan paviliun pedang surgawi dan datang untuk mengancam mereka. Pengadilan kerajaan dan 3 sekte besar selalu menjaga kewaspadaan mereka satu sama lain. Untuk negara manapun, Kaisar tidak ingin melihat kekuatan lain di dalam negara yang dapat mengancam mereka. Namun, selain menjaga penjaga mereka, sekte besar dan istana kerajaan juga saling mengandalkan sampai tingkat tertentu. Sebuah bangsa membutuhkan keberadaan sekte yang kuat. Semakin banyak sekte yang ada, semakin besar kekuatan bangsa secara keseluruhan. Namun, ada syaratnya. Pengadilan kerajaan harus memegang kekuasaan mutlak dan menekan sekte-sekte ini. Jika tidak, sekte hanya akan menjadi bahaya tersembunyi di mata istana kerajaan. Paviliun pedang surgawi yang memiliki senjata surgawi adalah salah satu sekte tersebut. 20 tahun yang lalu, Master Paviliun sebelumnya adalah seorang jenius mutlak. Sekte itu penuh dengan bakat dan memiliki banyak ahli. Mereka adalah yang terkuat dari 3 sekte besar. Membawa kekuatan senjata surgawi, mereka dianggap sebagai kekuatan puncak di seluruh benua Tianwu. Hal ini membuat Royal Court merasakan tekanan yang luar biasa. Namun, paviliun pedang surgawi sangat disayangkan. Mereka menderita bencana iblis. Banyak ahli dari generasi yang lebih tua semuanya mati. Master Paviliun Jenius telah tewas dalam pertempuran. Kekuatan seluruh sekte anjlok. Untuk mencegah paviliun pedang surgawi mendapatkan kembali kejayaan masa lalu mereka, pengadilan kerajaan mencari peluang untuk menimbulkan bencana besar pada paviliun pedang surgawi lagi. Kaisar Qin membuat langkah tegas, ingin mengirim kapal perang ke paviliun pedang surgawi. Ini seperti menusuk pedang ke paviliun pedang surgawi, membatasi pertumbuhan mereka. Ketika Jiang Qi melihat pelabuhan meriam terbuka dan kapal perang emas siap berperang, dia mempertahankan ekspresi tenang. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Namong Lai, sepertinya kamu menikmati bermain api. Aku akan bermain denganmu kalau begitu. Jantung Namong Lai berdebar kencang. Dia berpikir dalam hati, mungkinkah paviliun pedang surgawi masih memiliki beberapa kartu truf.
Itu tidak mungkin, saat Nangong Lai memikirkan itu, dia menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar memiliki lebih banyak kartu truf, paviliun pedang surgawi tidak akan menjadi puing-puing. Mereka adalah salah satu sekte besar, bagaimana mereka bisa menyaksikan sekte mereka sendiri dihancurkan seperti ini. Bahkan jika mereka memiliki kartu truf, mereka mungkin sudah menggunakannya. Setelah pertempuran besar dan terus-menerus, mereka tidak mempertahankan banyak kekuatan tempur. Nangong Lai terus tersenyum dengan sikap suam-suam kuku, "Saudara Jiang Qi, niat untuk memasuki paviliun pedang surgawi bukan milikku. Kamu harus jelas tentang siapa itu. Saya harap Anda tidak akan mempersulit saya." Petik 2. Jiang Qi berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, kirim dia ke sini untuk berbicara denganku secara pribadi." Petik 2. Sebelum Nangong Lai bisa berbicara, seorang ajudan di sampingnya berteriak, "Kurang ajar, apa kamu? Beraninya kau mengucapkan kata-kata seperti itu? Apakah yang mulia seseorang yang bisa Anda temui sesuai keinginan Anda?" Petik 2. Beraninya kau berbicara dengan Penatua Jiang Qi seperti ini. Minta maaf kepada Penatua Jiang sekarang. Nangong Lai menegur ajudan dengan munafik. Kemudian, dia berbalik menghadap Jiang Qi dan tersenyum, "Bawahanku tidak mengerti aturannya. Aku akan mendisiplinkannya atas namamu saat kita kembali." Ekspresi Jiang Qi tetap sangat tenang, matanya setenang air di sumur kuno. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak perlu, dia sudah mati." Ekspresi Nangong Lai berubah, dan dia dengan cepat melihat ke samping. Luka kecil muncul di leher ajudan itu pada waktu yang tidak diketahui. Mata bisa dengan mudah melewatkan luka samar seperti itu. Ajudan itu juga tidak merasakan sakit. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia memiliki luka di lehernya. "Kamu ingin membunuhku? Dengan kekuatanmu? Itu tidak mungkin," kata ajudan dengan acuh tak acuh sambil menatap Jiang Qi. Namun, ketika ajudan melihat ekspresi ngeri Nangong Lai, ajudan itu menoleh ke belakang dengan curiga. Dia melihat mayat tanpa kepala mengenakan battle armor emas di belakangnya. Mengapa tubuh ini terlihat begitu akrab? Ini adalah pemikiran terakhir dari kepala ajudan yang tergantung di udara. Bang! Nangong Lai meninju udara secara diagonal ke kanan. Pukulan ini hanya mengenai udara tetapi mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Kapal perang besar itu bergetar tak terkendali dari kekuatan pukulan itu. Ruang pecah, dan sosok merah muncul dari celah spasial. Sosok ini memiliki topeng dengan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Dia memegang topeng yang berkilauan dengan cahaya dingin di tangan kanannya. Sosok merah itu melayang dan muncul di bagian atas kapal perang seperti hantu. Ketika Nangong Lai melihat orang ini, ekspresinya berubah serius untuk pertama kalinya. Dia berkata dengan kaget, "Si Menzan, kamu belum mati." Si Menzan adalah komandan sebelumnya dari Kamp Pedang Suci. Saat ini, dia setidaknya berusia 190 tahun. Sebelum dia menghilang dari dunia, dia sudah menjadi Raja Bela Diri kelas medial puncak. Si Menzan tersenyum tipis, "Anak kecil Nangong, apakah kamu berharap aku akan mati?" Petik 2. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 aura kuat datang dari utara, selatan, timur, dan barat. Aura ini terus-menerus dan melonjak, memenuhi seluruh langit. Mereka adalah aura dari puncak Raja Bela Diri kelas superior. Ketika Nangong Lai melihat orang-orang ini, ekspresinya benar-benar berubah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, "Sen Manjun, Master Puncak Jade Maiden Peak dari 2 generasi yang lalu. Xiao Feng, Master Puncak Qianduan sebelumnya. Song Bai, Master Puncak Biyun sebelumnya. Liu Xiaohe, Master Puncak Gangyu sebelumnya. Orang-orang ini belum mati. Selanjutnya, aura mereka berkembang, ki dan lonjakan darah mereka. Mereka jelas tidak terlibat dalam perkelahian besar, mereka saat ini dalam kondisi puncaknya." Dari keempatnya, sosok berpakaian putih perlahan melayang. Itu adalah peri dari Jade Maiden Peak, Sen Manjun. Nangong Lai memandang Sen Manjun yang luar biasa dan tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat. Sebelum dia menjadi terkenal, ini adalah nama yang telah mengguncang seluruh bangsa Qin besar. Ketika Nangong Lai masih muda, dia bahkan diam-diam memuja Sen Manjun. Dia awalnya mengira dia sudah mati. Dia tidak berharap dia muncul di hadapannya dalam keadaan sempurna. "Nangong Lai, karena Jiang Qi tidak cocok untuk mengundang Kaisar Qin ke sini, lalu bagaimana denganku?" Sen Manjun bertanya dengan acuh tak acuh saat dia melihat Nangong Lai. Nangong Lai merasakan kepahitan di hatinya. Dia tidak menyangka paviliun pedang surgawi masih memiliki 5 Raja Bela Diri dalam kondisi sempurna. Selanjutnya, ada Raja Bela Diri yang jauh lebih kuat darinya. Mengingat kekuatan Imperial Dragon Legion, adalah mungkin untuk mengalahkan orang-orang ini. Namun, harga yang akan mereka bayar akan terlalu besar. Kaisar tidak benar-benar berniat untuk memusnahkan paviliun pedang surgawi. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan dan menekan pihak lain, mengambil langkah demi langkah. Kaisar tidak mencari perang habis-habisan dengan paviliun pedang surgawi. Ada terlalu banyak implikasi untuk bertarung dengan sekte besar. Itu pasti akan menimbulkan kecurigaan dari 2 sekte besar lainnya. Ekspresi Nangong Lai berubah tidak teratur. Setelah beberapa saat, dia perlahan menenangkan dirinya dan tersenyum lembut, "Senior Sen, ini hanya kesalahpahaman. Karena paviliun pedang surgawi telah menyelesaikan bahaya, Legiun Naga Kekaisaran tidak lagi memiliki niat untuk tetap di sini.
Petik 2. Setelah Nangonglai berbicara, dia mengeluarkan peti kayu dan berkata, ada 10.000 batu roh kelas medial di sini. Anggap ini sebagai kompensasi untuk Legiun Naga Kekaisaran yang memecahkan penghalang. Aku akan pergi dulu. Jiang Qi menerima peti kayu, tetapi hatinya merasa benar-benar terhina. Dia ingin menghancurkan peti kayu itu dengan tinjunya. Sen Manjun dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Jiang Qi dan esens yang lembut ditransmisikan, menenangkan hati Jiang Qi yang frustrasi. Jiang Qi dengan cepat mengucapkan terima kasih banyak kepada bibi bela diri leluhur. Jiang Chen tidak mampu, tindakan saya menyebabkan penghinaan paviliun pedang surgawi. Petik 2. Sen Manjun tersenyum lembut dan berkata, kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Berhenti menyalahkan diri sendiri. Masih ada harapan untuk paviliun pedang surgawi. Berita dari 3 tanah suci akan tiba besok. Petik 2. 10 kapal perang emas dari Imperial Dragon Legion segera berbalik dan pergi. Di bawah pengawasan semua ahli di Provinsi Xie, mereka perlahan menjauh dari pegunungan Lingyun. Legiun Naga Kekaisaran tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Ini membuat orang menggosok kepala mereka dengan bingung. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Ketika Imperial Dragon Legion tiba, jelas mereka berencana untuk mengambil keuntungan dari situasi ini. Namun, tidak lama setelah mereka masuk, mereka langsung mundur. Sepertinya tidak ada perkelahian sama sekali. Di tengah puncak Qingyun, Xiao Chen menyaksikan semua ini terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan berpikir, pada akhirnya, paviliun pedang surgawi menurun. Meskipun Legiun Naga Kekaisaran meninggalkan 10.000 batu roh kelas medial, mereka telah masuk dan pergi sesuai keinginan. Jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Liu Ruyue melihat puing-puing yang tersisa dari halamannya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, Ye Chen, sepertinya aku tunawisma sekarang. Petik 2. Xiao Chen menarik pikirannya dan tersenyum lembut, kamu bisa tinggal bersamaku untuk sementara waktu. Masih ada kamar kosong di halaman saya. Anda dapat kembali setelah rekonstruksi halaman Anda. Petik 2. Liu Ruyue tersenyum dan berkata, kalau begitu sudah beres. Saya akan pergi ke puncak untuk melihat ayah saya dulu. Aku akan menemuimu besok. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia tidak berharap Liu Ruyue menyetujui ini dengan begitu lugas. Dia hanya mengatakannya dengan santai. Pada saat dia memulihkan akalnya, dia sudah menghilang. Xiao Chen mengungkapkan senyum tipis dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia dengan cepat menuju halamannya. Ini adalah pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk Xiao Chen. Dia telah belajar banyak dari ini. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan penghancur sejati dari puncak kemanusiaan. Apa yang disebut, gunung yang membelah bebatuan, sungai yang mengalir membalik laut, bukan hanya mitos. Di masa lalu, Xiao Chen hanya mendengarnya. Hari ini, dia telah melihatnya sendiri. Dia benar-benar merasakan getaran jiwanya. Selanjutnya, ini hanyalah kekuatan dari seorang raja bela diri. Di atas mereka masih ada Martial Sage dan Martial Emperor. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Masih ada jalan panjang untukku. Suatu hari nanti, aku, Xiao Chen, akan mencapai kekuatan seperti ini juga. Tidak, saya akan mencapai kekuatan yang lebih kuat dari orang-orang ini. Saya akan menuju puncak, ke puncak kultivasi. Nama saya akan diteruskan melalui waktu seperti Kaisar Tianwu 10.000 tahun yang lalu dan Kaisar Guntur 1.000 tahun yang lalu. Xiao Chen sangat bersemangat saat dia bersumpah dalam hatinya, aku harus melakukannya. Tanda pisah. Matahari sudah tinggi di langit, itu adalah hari yang menyenangkan. Tidak ada awan yang terlihat. Di tempat yang kaya akan energi spiritual di pegunungan belakang puncak Qingyun, Xiao Chen duduk bersila. Dia perlahan mengedarkan mantra surgawi guntur ungu. Esensi ungu beredar dengan cepat di meridian Xiao Chen. Mereka menerobos semua rintangan dan bersepeda tanpa akhir. Ada 9 meridian utama di setiap pembudidaya. Begitu seorang kultivator memadatkan martial spiritnya, dia akan segera membuka ke 9 meridian. 9 meridian sangat penting. Mereka adalah basis dari kultivasi seorang kultivator. Yang disebut, esens yang beredar untuk siklus kecil, adalah esens yang beredar di 9 meridian utama untuk satu siklus. Saat ranah kultivasi seorang pembudidaya meningkat, cabang akan memanjang keluar dari meridian utama. Cabang-cabang seperti itu sebanyak bintang di langit. Setiap kali alam kultivasi naik, jumlah cabang akan meningkat secara signifikan. Cabang-cabang ini adalah perluasan meridian utama. Itu seperti pohon. Hanya dengan menumbuhkan banyak cabang pohon akan tumbuh subur. Kultivasi mengikuti prinsip yang sama. Semakin banyak cabang yang ada, semakin kuat esensi di dalam tubuh. Yang disebut, esens yang beredar untuk siklus besar, mengacu pada esens yang beredar di 9 meridian utama untuk satu siklus terlebih dahulu, kemudian bersepeda di semua cabang, yang merupakan meridian kecil, sebelum kembali ke dantian. Esensi akan tumbuh dan berkembang biak, membentuk siklus positif. Setiap kali siklus hebat selesai, kualitas dan kuantitas esens akan meningkat. Ini adalah prinsip kultivasi. Namun, Xiao Chen saat ini merasa frustrasi atas meridian kecil ini, dia depresi. Belum lama ini, dengan mengandalkan energi spiritual yang kaya dari pegunungan Lingyun, dia akhirnya mendorong mantra surgawi guntur ungu ke puncak lapisan kelima.
Sementara dia bersiap untuk membuat terobosan ke lapisan ke-6, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia belum membuka semua meridian kecil yang dia butuhkan untuk lapisan ke-6. 4 cabang masih ditutup. Ini berarti bahwa jalur untuk lapisan ke-6 dari mantra surgawi guntur ungu belum selesai. Tidak ada cara untuk membentuk sebuah siklus. Tidak ada cara untuk mengolah lapisan ke-6. Ada 2 solusi untuk ini. Pertama adalah meninggalkan kultivasi Purple Thunder Divine Incantation untuk sementara. Dia bisa menunggu sampai ranah kultivasinya naik dan meridian kecil ini terbuka sebelum membuat terobosan. Pada kenyataannya, inilah yang dipilih oleh banyak pembudidaya di benua Tianwu. Ini karena ada banyak teknik kultivasi yang memiliki persyaratan ketat dari alam kultivasi. Selanjutnya, orang yang menciptakan teknik kultivasi tidak melakukan ini dengan sengaja. Seseorang dapat menyelesaikan siklus setelah mencapai ranah kultivasi yang sesuai sebelum berkultivasi. Ini tidak akan merusak barang-barang sebagai akibat dari antusiasme yang berlebihan. Bab 348, Metode Membuka Meridian Kecil. Opsi kedua adalah menggunakan esens untuk membuka meridian kecil ini secara paksa. Setelah meridian kecil dibuka, Xiao Chen bisa mengolah lapisan ke-6 dari mantra surgawi guntur ungu. Setelah itu terjadi, Xiao Chen dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan dalam waktu singkat. Namun, bahkan sebelum menyebutkan kesulitan untuk berhasil melakukan ini, secara paksa membuka 4 meridian kecil pasti akan menyebabkan beberapa kerusakan tersembunyi. Jika tidak ditangani dengan benar, itu akan mempengaruhi kultivasi Xiao Chen di masa depan. Setelah mantra surgawi guntur ungu beredar untuk siklus besar lainnya, Xiao Chen membuka matanya. Cahaya ungu keluar dari matanya. Untuk saat itu, hutan gelap menyala sepenuhnya. Setelah cahaya menyala, itu bersembunyi di kedalaman mata Xiao Chen. Ketika dia melihat sisa energi yang dikaitkan dengan petir ungu di udara, dia dengan santai melambaikan tangannya. Energi ungu segera membentuk pusaran air dan berkumpul di telapak tangan Xiao Chen, membentuk gumpalan api ungu. Xiao Chen mengayunkan tangannya ke depan dan meluncurkan api ungu. Tanpa mengeluarkan suara apapun, pohon itu membakar sebatang pohon menjadi abu. Bang! Akhirnya, api ungu menabrak tebing. Itu meledakkan lubang selebar 100 meter di sisi tebing. Puncaknya bergetar lembut untuk sementara waktu dan batu-batu berjatuhan. Lemparan santai Xiao Chen sudah bisa mencapai hasil seperti itu. Jika di masa lalu, Xiao Chen akan merasa sedikit puas. Namun, sekarang setelah dia melihat kekuatan Raja Bela Diri, dia tahu bahwa ini tidak layak disebut. Di hadapan seorang ahli sejati, dia hanyalah seorang anak yang bermain rumah. Xiao Chen mengumpulkan pikirannya dan bergumam, saya saat ini adalah Saint Martial kelas medial puncak. Saya harus membuka 4 meridian kecil ini. Saat saya maju ke Saint Martial kelas superior, 1 dari 4 meridian kecil akan terbuka. Ketika saya maju ke puncak Saint Martial kelas superior, saya akan membuka yang lain. Ketika saya maju ke Martial King, saya akan membuka 2 sisanya. Artinya, saya hanya bisa benar-benar mengolah lapisan ke-6 dari mantra surgawi guntur ungu ketika saya seorang raja bela diri. Petik 2. Xiao Chen ragu-ragu, tidak yakin jalan mana yang terbaik. Membuka paksa meridian kecil membawa risiko. Jika dia menunggu sampai dia menjadi raja bela diri, dia akan membuang terlalu banyak waktu. Lupakan, saya tidak akan memikirkan ini sekarang. Saya akan kembali dan mendiskusikan ini dengan Ruyue dan melihat apa pendapatnya. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan masalah ini. Kemudian, dia mulai berjalan ke halaman rumahnya. Tanda pisah. Saat ini, 3 hari telah berlalu sejak pertarungan besar di Paviliun Pedang Surgawi. Dalam 3 hari terakhir, Paviliun Pedang Surgawi sibuk. Mereka sibuk memperbaiki bangunan yang hancur dan merawat murid-murid yang malang dan terluka. Adapun para tetua, mereka bahkan lebih sibuk. Mereka tidak hanya harus mengarahkan semuanya, tetapi mereka juga harus menghitung besarnya kerugian, menenangkan massa, memberikan santunan kepada keluarga almarhum, dan pekerjaan lainnya. Itu adalah serangkaian hal yang bermasalah. Dalam 3 hari, semua jenis rumor tentang Paviliun Pedang Surgawi menyebar ke seluruh provinsi Xie. Ada banyak ahli yang mengamati kerusakan mendadak hari itu. Mereka juga menyaksikan Imperial Dragon Legion masuk dan pergi sesuka hati. Semua ini tidak bisa disembunyikan. Saat desas-desus menyebar, mereka menjadi semakin konyol. Rumor seperti semua tetua tertinggi telah tewas dalam pertempuran dan lebih dari setengah murid inti mati, bahkan ada desas-desus tentang tetua pertama terbunuh. Semua rumor ini membesar-besarkan kerusakan yang diderita Paviliun Pedang Surgawi. Kemudian, mereka menghubungkan keputusan baru-baru ini untuk menunda perang peringkat murid dalam akhir tahun dengan rumor. Ini memberi kesan bahwa Paviliun Pedang Surgawi telah sepenuhnya menurun. Sebagian dari sekte dan klan kecil yang mempertahankan hubungan dengan Paviliun Pedang Surgawi semuanya memiliki beberapa pemikiran yang meresahkan. Xiao Chen merasa aneh bahwa Paviliun Pedang Surgawi bahkan tidak repot-repot memberikan penjelasan apapun. Terlepas dari rumor di dunia luar, mereka memusatkan semua perhatian mereka pada pemulihan Paviliun Pedang Surgawi dan perawatan para murid. Menurut pendapat Xiao Chen, meskipun Paviliun Pedang Surgawi sedang menurun, mereka masih merupakan kekuatan terkuat di Provinsi Xie. Paviliun Pedang Surgawi memiliki 5 tetua tertinggi Martial Monarch. Ini, sendirian,
menempatkan mereka jauh di depan kekuatan lain. Selanjutnya, masih ada seorang ahli misterius yang memegang senjata surgawi. Mereka juga memiliki kendali yang kuat atas tambang roh yang menghasilkan batu roh dalam jumlah tak terbatas. Mengingat semua itu, posisi Paviliun Pedang Surgawi sebagai sekte teratas di Provinsi Xie adalah tegas. Kerugian terbesar dari acara ini adalah bahwa dari Kam Pedang Suci dari Paviliun Pedang Surgawi. Namun, meskipun komandan dan wakil komandan terluka parah, mereka masih hidup. Xiao Chen tidak bisa diganggu dengan semua ini. Ini hanyalah pikiran untuk menyibukkannya ketika dia bosan. Sebaliknya, ia menghabiskan seluruh waktunya untuk fokus pada kultivasi. Bahkan tanpa mengeksekusi teknik gerakannya, Xiao Chen sangat cepat. Segera, dia tiba di halaman ini tanpa menyadarinya. Liu Ruyue dan Xiao Bai duduk di meja batu di halaman. Mereka sangat bersemangat dan bermain Five in a Row. Catatan TL, Gomoku, juga disebut Gobang atau Five in a Row, adalah permainan papan strategi abstrak. Ini secara tradisional dimainkan dengan potongan Go, batu hitam dan putih, di papan Go, menggunakan 15 tanda kali 15 dari persimpangan grid 19 tanda kali 19. Pemain bergantian-bergantian menempatkan batu warna mereka di persimpangan kosong. Pemenangnya adalah pemain pertama yang membentuk rantai 5 batu yang tidak terputus secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Five in a Row adalah sesuatu yang dibuat ulang oleh Xiao Chen saat dia bosan. Ini adalah keterikatan pada dunianya sebelumnya. Biasanya, ketika dia punya waktu, dia akan bermain beberapa putaran dengan Xiao Bai. Xiao Bai memiliki kecerdasan bawaan. Setelah memberinya penjelasan sederhana tentang aturan, dia mempelajarinya. Selain itu, dia meningkat pesat. Sekarang, tidak mudah bagi Xiao Chen untuk mengalahkannya. Xiao Chen diam-diam berjalan dan melihat situasi di bar. Liu Ruyue saat ini memiliki keuntungan, dan Xiao Bai tenggelam dalam memikirkan tindakan balasan. Dia terlihat sangat manis. Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen di samping, dia tersenyum lembut dan berkata, "Kamu telah kembali. Kekuatanmu tampaknya sedikit meningkat lagi." Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, "Saya mengalami beberapa masalah. Anda harus terus bermain terlebih dahulu, saya akan membicarakannya dengan Anda nanti." Ketika Xiao Bai melihat Xiao Chen telah kembali, dia langsung tersenyum bahagia, "Kakak Ye Chen, ayo ajari aku. Elder Sister Ruyue terlalu baik, aku bahkan belum pernah mengalahkannya sekalipun." Petik 2. Sejak Liu Ruyue tiba, Xiao Chen meminta Xiao Bai untuk memanggilnya dengan nama samarannya. Meskipun dia tidak mengerti mengapa, dia menurut. Xiao Chen menepuk kepala Xiao Bai dengan lembut dan tersenyum, "Kamu harus memikirkannya sendiri. Anda tidak bisa mendapatkan bantuan dari orang lain saat memainkan ini. Anda harus melatih diri sendiri dan menemukan jalan pikiran Anda sendiri." Xiao Bai cemberut dan berkata, "Kakak Ye Chen selalu berpihak pada kakak tertua Ruyue. Anda tidak bersedia membantu saya." Petik 2. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia mengabaikan apa yang dikatakan Xiao Bai dan pindah ke samping untuk memejamkan mata dan beristirahat. Setelah beberapa saat, Xiao Bai kalah dari Liu Ruyue lagi. Dia mengemasi papan dan menangis, Penatua Sister Ruyue terlalu baik. Xiao Bai tidak bermain denganmu lagi. Hehe, Xiao Bai akan mencari kakak Xiao Meng. Bahkan ketika dia bekerja dengan kakak Xiaoyan, mereka tidak bisa mengalahkan Xiao Bai. Pada saat dia selesai berbicara, dia telah mengemasi papan itu. Kemudian, dia meninggalkan halaman dengan cara yang terpental dan lincah, tidak ada tanda-tanda kekecewaannya. Jelas bahwa dia tidak peduli tentang menang atau kalah. Setelah Xiao Bai pergi, Xiao Chen membuka matanya dan berjalan ke sisi Liu Ruyue. Liu Ruyue bertanya, "Masalah apa yang kamu alami? Mungkin aku bisa membantumu." Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan mulai menjelaskan masalah yang dia hadapi dengan mengolah mantra surgawi guntur ungu secara rinci kepada Liu Ruyue. Setelah Liu Ruyue mendengarkan, dia sedikit mengernyit. Wajahnya yang menawan dan cantik mengungkapkan ekspresi merenung. Setelah beberapa saat, Liu Ruyue mengendurkan kerutan di dahinya dan tersenyum. Dia berkata dengan lembut, "Kamu bisa mencobanya. Membuka 4 meridian kecil sekaligus berisiko, tetapi jika Anda hanya melakukan 2, risikonya tidak akan sebesar itu." Mata Xiao Chen berbinar. Dia berkata, "Apakah Anda menyarankan saya menunggu sampai saya menjadi Saint bela diri kelas superior sebelum membuka 2 meridian kecil lainnya?" Petik 2. Liu Ruyue mengangguk dan berkata, "Itu benar. Pada saat itu, Anda akan bersiap untuk membuat terobosan ke Martial King. Jika Anda dapat mengolah lapisan ke-6 dari mantra surgawi guntur ungu, akan lebih mudah untuk menerobos ke Raja Bela Diri. Saat bersiap untuk membuka meridian minor Anda, ingatlah untuk menyiapkan beberapa ramuan roh untuk memberi nutrisi pada meridian. Jika Anda dapat membeli pil untuk memberi nutrisi pada meridian, itu akan lebih baik." Petik 2. Meridian yang dibuka dengan paksa lebih rapuh daripada meridian yang dibuka secara alami. Jika tidak dilindungi dengan hati-hati, meridian kecil mungkin perlahan layu. Namun, jika dipelihara dengan benar, tidak akan ada kerusakan tersembunyi pada meridian. Xiao Chen tiba-tiba tercerahkan. Meskipun Xiao Chen membutuhkan waktu untuk berkultivasi ke puncak Martial Saint, itu jauh lebih pendek daripada berkultivasi ke Martial King. Selanjutnya,
Menurut metode Liu Ruyue, akan jauh lebih mudah untuk menerobos ke Martial King. Xiao Chen bersukacita dan berterima kasih kepada Liu Ruyue. Ruyue, sungguh, terima kasih. Anda telah sangat membantu lagi. Petik 2. Liu Ruyue tersenyum lembut. Ketika dia melihat senyum Xiao Chen, dia merasa bahagia untuknya dari lubuk hatinya. Liu Ruyue tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, "Betul sekali. Ayah saya meminta Anda untuk pergi ke puncak malam ini. Dia mencari Anda tentang suatu masalah." Petik 2. Tanda pisah tanda pisah. Malam itu gelap, bintang menghiasi langit malam. Xiao Chen melihat ke puncak di atas, dan keraguan memenuhi tatapannya. Jika ada satu orang yang ditakuti Xiao Chen dari lubuk hatinya, itu adalah orang ini, Liu Tianyu. Sekuat Song Ke, atau jumlah otoritas yang dimiliki tetua pertama, meskipun Xiao Chen takut pada mereka, dia tidak merasakan ketakutan yang menahan. Xiao Chen bisa melihat batas bawah dan atas mereka. Begitu dia tahu batas mereka, dia tidak lagi takut pada mereka. Hanya Liu Tianyu, jika Xiao Chen bisa memilih untuk tidak bertemu dengannya, dia akan melakukannya. Ketika Xiao Chen pertama kali tiba di paviliun pedang surgawi, orang ini memberinya sarung. Dia membantu Xiao Chen menyembunyikan jejak Kaisar Guntur dari Lunar Shadow Saber. Dengan sekali pandang, Liu Tianyu telah melihat statusnya sebagai pewaris Kaisar Guntur. Setelah itu, dia setengah terpikat, setengah mengancam Xiao Chen dan mengirimnya ke ruang asing. Dia hampir mati dan tidak pernah kembali. Sebelum Liu Tianyu, Xiao Chen tidak memiliki banyak rahasia. Orang seperti itu sangat mengerikan. Terlepas dari betapa enggannya Xiao Chen, dia harus pergi. Dia tidak bisa bersembunyi darinya. Xiao Chen menenangkan emosinya dan mendorongnya dari tanah, berjalan cepat. Ketika Xiao Chen mencapai sisi tebing vertikal, dia menggunakan mantra gravitasi untuk terbang. Setelah beberapa saat, dia mendarat dengan kuat di tanah. Di atas, di puncak, angin kencang bertiup, meniup rambut Xiao Chen kemana-mana. Pakaiannya berkibar, dan dia tidak bisa membuka matanya. Liu Tianyu duduk dengan tenang di atas batu aneh itu. Angin bertiup melalui dirinya seperti dia adalah udara, tidak ada fluktuasi sama sekali. Hanya keduanya yang menduduki puncak. Pembudidaya yang lebih kuat sudah jelas. Liu Tianyu membuka matanya dan menatap Xiao Chen dengan tenang dengan mata yang agak kacau. Wajah Liu Tianyu penuh dengan kerutan. Dia tampak lebih tua dari sebelumnya. Ini adalah seseorang yang memburuk seiring bertambahnya usia. Xiao Chen merasa tidak nyaman di bawah tatapan waspada Liu Tianyu. Dia dengan cepat bertanya, "Senior, mengapa kamu mencariku? Mohon pencerahannya. Maukah kalian membantu mendukung novel ini dengan memilih di sini?" URL. Bab 349, Mempercayakan Senjata Surgawi. Liu Tianyu tidak terburu-buru untuk menjawab Xiao Chen. Dia hanya melihat ke arah Xiao Chen sebentar sebelum dia mengungkapkan senyum di wajahnya yang sudah tua. Dia berkata dengan termenung, "Aku punya masalah yang ingin aku minta bantuanmu." Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, "Senior pasti bercanda lagi. Anda dapat menggambar senjata surgawi. Apa yang bisa menantang Anda di dunia ini? Bagaimana mungkin saya, seorang martial saint belaka, melakukan apa yang tidak bisa Anda lakukan?" Xiao Chen menolak permintaan Liu Tianyu tanpa ragu-ragu. Karena Xiao Chen tidak lagi berhutang budi pada Liu Tianyu, dia tidak perlu mempertaruhkan dirinya sendiri. Tidak mudah untuk membantu Liu Tianyu. Liu Tianyu tidak terkejut dengan penolakan Xiao Chen. Dia hanya menatap Xiao Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tatapan Liu Tianyu tenang, tidak ada emosi lain yang bercampur, baik kemarahan maupun kemarahan. Dia hanya memperhatikan Xiao Chen diam-diam. Xiao Chen merasa sangat canggung di bawah tatapan waspada itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa lagi mentolerirnya. Dia berkata, "Beritahu saya apa yang Anda butuhkan bantuan terlebih dahulu." Liu Tianyu tersenyum, dan matanya menyipit. Dia berkata, "Saya baru tahu bahwa pahlawan muda Ye masih muda dan menjanjikan. Anda memiliki hati emas dan bersedia membantu orang lain. Anda akan mengasihani orang tua ini." Petik 2. Xiao Chen menyela dan berkata, "Tolong, Tuan, berhenti menempatkan saya di atas alas yang tinggi dan menyanjung saya. Bicara saja langsung." Liu Tianyu melambaikan tangannya, dan sebuah kekuatan hisap menepi kotak kayu dengan kata-kata, seperti kaisar tiba secara pribadi, menjatuhkannya di udara terus-menerus. "Saya ingin menyerahkan senjata surgawinya kepada Anda," kata Liu Tianyu dengan serius, senyumnya memudar. Xiao Chen terkejut, pikirannya terguncang. Tidak peduli seberapa kuat hatinya, sulit baginya untuk tidak merasa senang ketika mendengar bahwa Liu Tianyu ingin memberikan senjata surgawi kepadanya. Namun, setelah beberapa saat, Xiao Chen menjadi tenang. Ketika orang biasa memiliki sesuatu yang luar biasa, itu akan memicu kecemburuan orang lain. Tanpa kekuatan yang cukup, mengambil senjata surgawi hanya mencari kematian. Selanjutnya, Liu Tianyu tidak akan menyerahkan senjata surgawi kepadanya tanpa alasan. Ini adalah harta dari paviliun pedang surgawi. Bagaimana dia bisa menyerahkannya kepada orang lain dengan begitu mudah? Bantu aku memberikannya kepada seseorang. Ketika dia melihat senjata surgawi, dia akan mengerti, memang, Liu Tianyu dengan cepat menindaklanjuti pernyataan ini. Xiao Chen tersenyum pahit dan berkata, "Senior, bisakah kamu menjelaskan semuanya sekaligus?"
Apakah Anda tidak khawatir bahwa saya akan menjadi serakah dan menyimpan senjata surgawi untuk diri saya sendiri setelah Anda menyerahkannya? Liu Tianyun berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu ingin menggunakannya, kamu tidak bisa menggambarnya. Bagimu, itu hanyalah seonggok sampah. Di tengah angin kencang, Xiao Chen memejamkan mata dan merenung. Dia hanya membuka matanya setelah jeda yang lama. Dia berkata, saya minta maaf, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Ada begitu banyak ahli di paviliun pedang surgawi. Mengapa senior memilih saya daripada salah satu dari mereka? Petik 2. Peristiwa 3 hari yang lalu masih segar di benak Xiao Chen. Namun, iming-iming senjata surgawi terlalu besar. Lawan tidak terlalu peduli dengan paviliun pedang surgawi dan telah membunuh mereka. Xiao Chen hanyalah seorang martial saint yang tidak penting. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk melindungi senjata surgawi? Belum lagi Raja Bela Diri Puncak, bahkan Raja Bela Diri kelas superior akan mengalahkannya dengan mudah. Liu Tianyu berbicara dengan nada cemas, siapa di paviliun pedang surgawi yang mengizinkan saya menyerahkan senjata surgawi kepada orang lain? Ada masalah internal dan agresi luar. Ini adalah masa badai. Ini adalah saat paling berbahaya bagi sekte kami. Ini juga keinginan terakhir orang tua ini. Saya harap adik laki-laki tidak akan menolak saya. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan bingung, Leng Liusu maju ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah pada usia 17 tahun. 3 tanah suci akan mengirim orang ke paviliun pedang surgawi. Dengan tanah suci yang mendukung kita, siapa yang berani bertindak melawan paviliun pedang surgawi? Liu Tianyu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika orang tua ini bisa bergerak dengan bebas, saya akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan hal ini terjadi. Berinteraksi dengan 3 tanah suci tidak pernah menghasilkan akhir yang baik. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, 3 tanah suci terpisah dari dunia biasa. Mereka memegang kekuasaan mutlak dan tidak berada di bawah kendali suatu negara. Jangkauan mereka membentang jauh dan luas. Dengan mereka mendukung kami, hanya ada manfaat dan tidak ada kerugian. Petik 2. Liu Tianyu tersenyum dingin dan berkata, betapa bodohnya. Berapa banyak kekuatan besar yang Anda kenal di benua ini selain dari 3 tanah suci? Siapa yang benar-benar menguasai dunia? Tepatnya, seberapa besar dunia ini? Apakah Anda pikir Anda bisa membayangkan betapa berbahayanya permainan yang dimainkan oleh kekuatan puncak satu sama lain? Dunia beroperasi berdasarkan manfaat dan bunga. Jika mereka tidak dapat memperoleh sesuatu, mereka tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Tidak pernah ada penyelamat sejati di dunia ini. Petik 2. Adapun seberapa besar dunia ini, apa kekuatan besar di benua itu, dan siapa penguasa dunia yang sebenarnya, Xiao Chen tidak tahu. Pertanyaan retoris Liu Tianyu membuat Xiao Chen terdiam. Dia tidak bisa memikirkan apapun untuk dikatakan. Uhuk-uhuk. Setelah Liu Tianyu berbicara, ekspresinya tiba-tiba berubah jelek. Dia tidak bisa berhenti batuk, dan garis hitam aneh muncul di wajahnya. Dia terlihat kesakitan. Ini sangat mengejutkan Xiao Chen. Dia bergegas ke depan dan berkata, senior, ada apa denganmu? Jangan mendekat. Liu Tianyu berteriak dengan ekspresi sengit. Dia memancarkan aura kematian yang mengerikan. Wajah Xiao Chen tenggelam. Dia meletakkan tangan kanannya di gagang pedang dan dengan cepat mundur ke belakang, mendarat tepat di tepi tebing. Aura kematian menembus lubuk hati yang terdalam. Xiao Chen belum pernah melihat aura kematian yang begitu murni sebelumnya. Itu membuat seseorang merasakan ketakutan dari lubuk hatinya seolah-olah kematian mengintai di tikungan. Tentakel hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul entah dari mana dan kusut di sekitar tubuh Liu Tianyu. Ekspresinya berubah saat dia bertahan dengan pahit. Setelah waktu yang lama, tentakel hitam perlahan ditarik. Ekspresi Liu Tianyu menjadi tenang sekali lagi. Namun, wajahnya tampak menua seperti dia tumbuh 10 tahun lebih tua. Liu Tianyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya awalnya berpikir saya bisa bertahan selama 1 atau 2 hari lagi. Saya tidak berharap ini terjadi begitu cepat. Teman kecil, ini adalah hal terakhir yang diminta orang tua ini darimu. Tolong berikan senjata surgawi kepada orang itu. Petik 2. Hu Qi. Liu Tianyu melemparkan tangannya dan melemparkan kotak kayu berisi senjata surgawi ke Xiao Chen. Xiao Chen tidak bisa mengelak dan hanya bisa mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Kotak kayu itu sedikit tenggelam saat berada di tangannya, itu jelas memiliki bobot yang besar untuk itu. Xiao Chen meletakkan kotak kayu di bawah kakinya dan bertanya, apa yang baru saja terjadi? Liu Tianyu mengibaskannya dan berkata, hanya iblis peringkat tinggi yang telah merasuki tubuhku selama 20 tahun. Anda tidak perlu repot tentang itu. Kecuali Anda memiliki garis keturunan Kaisar Pedang, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari senjata surgawi. Bahkan tidak mungkin untuk menggambar pedang sepenuhnya. Ketika Master Pavilion sebelumnya menyerahkannya kepada saya, dia meninggalkan segel suci di atasnya. Saya akan memberikannya kepada Anda hari ini. Ketika ada kebutuhan, Anda dapat menggambar senjata surgawi ini. Petik 2. Hu Qi. Liu Tianyu mengulurkan jarinya, dan segel suci yang cemerlang muncul di ujungnya. Kemudian, itu terbang ke lautan kesadaran Xiao Chen dengan suara, "Sou." Hati Xiao Chen bergetar. Dia merasakan segel suci yang gemerlap di dalam lautan kesadarannya.
Ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia menyadari bahwa itu adalah setetes darah emas. Sepertinya dia telah melemparkan kentang panas ini kepadaku. Xiao Chen menghela nafas sambil berpikir. Di mana orang ini? Bagaimana cara menemukannya? Siapa namanya? Xiao Chen bertanya. Liu Tianyu menjawab, dia adalah saudara dari Master Pavilion sebelumnya. Namanya Leng Tianhe. Dia meninggalkan Pavilion Pedang Surgawi beberapa dekade yang lalu. Bahkan aku tidak tahu di mana dia. Xiao Chen ingin mengutuk, dia bahkan tidak tahu di mana orang ini. Bagaimana aku akan menemukannya? Liu Tianyu tersenyum dan berkata, saya yakin Anda akan menemukannya. Pergi dengan cepat. Setelah menggunakan senjata surgawi, saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan saya. Aku tidak bisa lagi menekannya. Saya akan menyegel diri saya dalam es sekarang. Petik 2. Kekuatan yang kuat mendorong Xiao Chen pergi tanpa memberinya waktu untuk mengajukan pertanyaan lagi. Frost perlahan menutupi tubuh Liu Tianyu. Ki dingin perlahan menyebar, dan segera, dia berubah menjadi patung es. Ki dingin terus menyebar dan dengan cepat dan sepenuhnya menutupi puncak. Pada saat berikutnya, es menyegel seluruh puncak bersama dengan Liu Tianyu. Xiao Chen membawa kotak kayu saat dia turun dengan cepat. Angin kencang bertiup dari kedua sisi. Ketika dia melihat puncak yang tertutup es, dia merasakan perasaan yang rumit di hatinya. Xiao Chen menempatkan kotak kayu di cincin semesta. Kemudian, dia dengan cepat menuju halamannya. Liu Ruyue belum tidur dan berdiri diam di halaman. Xiao Chen ragu-ragu sejenak sebelum memberitahunya tentang apa yang terjadi di puncak, memberi Liu Ruyue setiap detail. Tanpa diduga, setelah Liu Ruyue mendengarnya, ekspresinya tidak berubah, dia tidak terkejut. Liu Ruyue tersenyum pahit dan menjelaskan, ayah saya memberitahu saya ketika dia menyerahkan puncak King Yun kepada saya. Iblis peringkat tinggi adalah iblis kedua setelah Jenderal Iblis Darah. Roh iblis telah merasukinya selama hampir 20 tahun. Sebenarnya, dia selalu kesakitan. Dia hanya tidak mau memberitahuku. Mungkin menyegel dirinya di dalam es adalah hal terbaik untuknya. Liu Ruyue berhenti sejenak sebelum melanjutkan, kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang masalah senjata surgawi. Biarkan saja di dalam kotak kayu, tidak ada yang bisa merasakannya. Xiao Chen tersenyum lembut dan berkata, hanya itu yang bisa kulakukan. Ada begitu banyak orang di dunia. Terlalu sulit untuk menemukan satu orang tertentu di antara mereka semua. Anda harus pergi tidur lebih awal. Jika ada cara untuk menyelamatkan ayahmu di masa depan, aku akan melakukan semua yang aku bisa. Petik 2. Liu Ruyue mengangguk dan berkata, terima kasih sebelumnya. Anda harus tidur lebih awal juga, jangan terlalu memaksakan diri. Tanda pisah tanda pisah. Pagi-pagi sekali, Xiao Chen terus berlatih seperti sebelumnya. Dia tidak terlalu menekan dirinya sendiri atas masalah senjata surgawi. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengolah mantra surgawi guntur ungu. Sebaliknya, dia fokus sepenuhnya pada seni memahat tubuh naga dan harimau. Karena dia mengalami hambatan dengan budidaya mantra surgawi guntur ungu, dia akan fokus pada seni memahat tubuh naga dan harimau sebagai gantinya. Xiao Chen duduk bersila di bawah air terjun yang mengalir deras di pegunungan belakang. Dia menggunakan metode yang lebih parah untuk mengolah lapisan terakhir seni memahat tubuh naga dan harimau. Berkultivasi teknik tempering tubuh lebih sulit dan sulit daripada teknik budidaya. Selain harus menanggung kesepian tanpa akhir, tubuh harus ditempatkan di bawah tekanan yang sangat besar setiap saat. Tanda pisah tanda pisah. Dalam sekejap mata, 7 hari telah berlalu. Paviliun Pedang Surgawi menggunakan sejumlah besar tenaga kerja untuk sepenuhnya memulihkan semua bangunan yang hancur dalam 7 hari terakhir. Itu telah memulihkan kejayaan masa lalunya. Pada saat yang sama, mereka merilis berita mengejutkan, Tuan Paviliun Muda, Leng Liusu, menjadi Raja Bela Diri kelas rendah pada usia 17 tahun. Istana Gairah Phoenix, salah satu dari 3 tanah suci, akan mengirim para ahli sekte mereka ke Paviliun Pedang Surgawi pada awal bulan depan. Mereka akan membantu Paviliun Pedang Surgawi sepenuhnya menutup celah spasial. Paviliun Pedang Surgawi akan menyelenggarakan perjamuan penyambutan besar-besaran di Heaven Ascending Platform. Pada saat yang sama, mereka mengirimkan undangan ke semua sekte dan klan utama untuk berpartisipasi. Salah satu dari 3 tanah suci yang legendaris akan benar-benar melakukan perjalanan ke Paviliun Pedang Surgawi. Selanjutnya, Paviliun Pedang Surgawi memiliki seorang jenius yang menjadi Raja Bela Diri kelas rendah puncak pada usia 17 tahun. Dalam sekejap, semua rumor negatif seputar Paviliun Pedang Surgawi menghilang. Sekte yang memiliki hubungan dengan Paviliun Pedang Surgawi dan memiliki pikiran gelisah segera mengirim seseorang untuk memberikan hadiah dan untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Banyak pemimpin negara-negara besar secara pribadi datang dan membawa hadiah yang sangat berharga. Mereka berharap bersekutu dengan Paviliun Pedang Surgawi. Jika mereka bisa mengandalkan Paviliun Pedang Surgawi sebagai pendukung mereka, status mereka akan naik. Bab 350, Hadiah Menggoda. Ini adalah pengaruh dari 3 tanah suci. Hanya berita tentang kunjungan mereka ke Paviliun Pedang Surgawi menghapus semua desas-desus yang tidak menguntungkan tentang mereka. Ketika orang-orang berjalan melewati gerbang kota Saber dan melihat kepala 7 utusan Sage Istana Naga Surgawi, keterkejutan di hati mereka tak terlukiskan. Ini menyebabkan mereka memperkuat niat mereka untuk membangun hubungan yang baik dengan Paviliun Pedang Surgawi.
Xiao Chen, yang telah mendengar semua ini dari Liu Ruyue sebelumnya, tidak terkejut atau terkejut. Dia hanya mengakuinya dengan, dan mengabaikannya. Ketika Liu Suifeng melihat ekspresi tenang Xiao Chen, dia bertanya, agak tertekan, Ye Chen, mengapa kamu tidak tampak terkejut? Istana Gairah Phoenix adalah salah satu dari 3 tanah suci. Ini juga salah satu peristiwa terbesar untuk Paviliun Pedang Surgawi dalam beberapa tahun terakhir. Petik 2. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, jangan bertingkah begitu marah, kakakmu mendiskusikan ini denganku sejak lama. Saya sudah bersemangat sekali. Apa aku harus merasa bersemangat lagi? Liu Suifeng merasa lebih tertekan mendengar berita ini, mengapa kak begitu bias? Dia sebenarnya menyimpan ini dari kakaknya sendiri, tidak memberitahuku apa-apa. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan berkata, setelah dia memberitahumu, Chu Xinyun akan segera tahu. Kemudian, seluruh Jade Maiden Peak akan tahu. Setelah itu, seluruh Paviliun Pedang Surgawi akan tahu. Petik 2. Liu Suifeng berkata dengan polos, apakah saya benar-benar orang yang menikmati pusat perhatian? Xiao Chen membalas, bukan begitu. Liu Suifeng terdiam. Kemudian, dia berkata, sudahlah, mari kita tidak membicarakan itu lagi. Saya mendengar bahwa, selama upacara penyambutan ini, selain dari Royal Courts, akan ada orang-orang dari hampir semua negara besar. Semua bakat luar biasa dari seluruh bangsa Qin besar akan berkumpul di sana. Pada saat itu, mereka akan mengadakan kompetisi antara semua murid batiniah. Mereka juga mengundang para pembudidaya lain untuk berpartisipasi juga. Petik 2. Xiao Chen bertanya dengan curiga, kenapa? Tidak ada hadiah. Apa gunanya mengadakan kompetisi? Petik 2. Hadiah. Liu Suifeng tertawa, hadiah apa yang lebih baik daripada diperhatikan oleh Tanah Suci? Ini adalah hadiah yang sangat menggiurkan. Hal-hal seperti itu telah terjadi sebelumnya. 3 Tanah Suci selalu mencari pembudidaya jenius. Sejauh yang semua orang tahu, 3 Tanah Suci adalah satu-satunya tempat yang masih memiliki pengetahuan dari era kuno. Menurut rumor, lokasi 3 Tanah Suci mengandung energi spiritual terpadat di dunia. Saat berkultivasi di sana, kultivasi Anda akan melambung dengan cepat. Begitu Anda memasuki Tanah Suci, klan dan sekte Anda akan menerima perlindungan mereka. Xiao Chen sedikit mengernyit. Jika itu masalahnya, Duan Muking, Si Feng, Hua Yunfei, Ji Changkong, Chu Chaoyun, dan yang lainnya akan muncul juga. Mereka akan datang untuk menampilkan pertunjukan yang bagus di depan Tanah Suci untuk klan mereka. Saya merasa bahwa Anda harus melakukan yang terbaik untuk bersaing. Dengan bakat Anda, mungkin Tanah Suci akan memperhatikan Anda, saran Liu Suifeng dengan serius. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, memikirkan ini tidak praktis. Seseorang harus mengandalkan diri sendiri untuk berkultivasi. Lebih baik untuk maju dengan mantap dan pasti. Tidak ada jalan pintas di jalur kultivasi. Petik 2. Liu Suifeng memikirkannya dan setuju. Dia berkata, aku tidak akan menahanmu kalau begitu. Anda harus terus berkultivasi. Bahkan jika Anda tidak memasuki Tanah Suci, jika masih berguna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dalam kompetisi, mendapatkan posisi teratas di antara murid-murid dalam. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia merenung, alasan saya ingin mendapatkan posisi teratas adalah untuk membantu menyebarkan nama Puncak Qingyun. Sepertinya sekarang ada metode yang lebih baik. Jika saya mewakili Puncak Qingyun dan mengalahkan semua talenta luar biasa di negara Qin besar, efeknya akan lebih baik. Sudah diputuskan, pikir Xiao Chen dalam hati. Dia akan menganggap ini sebagai hal terakhir yang akan dia lakukan sebelum meninggalkan Paviliun Pedang Surgawi. Sekarang Xiao Chen memiliki target, dia berkultivasi lebih keras dari sebelumnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menembus lapisan terakhir seni patung tubuh naga dan harimau. Xiao Chen mencoba menyelesaikan kultivasi seni memahat tubuh naga dan harimau pada akhir bulan. Ini akan memungkinkan tubuhnya mengalami kelahiran kembali. Saat air terjun menyembur, ia membawa kekuatan besar. Xiao Chen diam-diam duduk di bawah air terjun. Air terjun yang memancar menghantam Xiao Chen setiap saat. Setiap saat, kekuatannya mencapai setidaknya 5.000 kilogram. Bahkan Raja Bela Diri biasa tidak akan berani menahan serangan air terus-menerus untuk waktu yang lama. Namun, Xiao Chen diam seperti batu. Dia memejamkan mata saat dia membiarkan air terjun menyerang tubuhnya. Seni memahat tubuh naga dan harimau beredar terus-menerus di dalam tubuhnya. Hanya di bawah tekanan tinggi itulah tubuh Xiao Chen mempertahankan keadaan gelisah. Hanya dengan begitu seni memahat tubuh naga dan harimau dapat menembus dalam waktu singkat. Kalau tidak, jika dia mengandalkan metode biasa, dia akan membutuhkan setidaknya 3 bulan sebelum dia bisa berhasil. Setelah Xiao Chen makan pil puasa, dia tidak perlu makan atau istirahat. Dengan cara ini, dia bisa duduk di bawah air terjun sepanjang hari dan malam. Matahari terbit dan terbenam. Xiao Chen terus berkultivasi dengan pahit dengan cara ini, hari demi hari. Ia seperti lupa waktu. Xiao Chen telah mati rasa karena rasa sakit sejak lama. Yang tersisa hanyalah pikiran tentang kemenangan, untuk melakukan yang terbaik dan bertahan. Di hutan di samping air terjun, Liu Ruyue memperhatikan Xiao Chen, yang tidak makan atau minum apapun selama 15 hari. Matanya sedikit lembab, dan dia merasa sakit.
Liu Ruyue mengepalkan tangan kanannya dan memukul punggung Liu Suifeng dengan kuat dan terus-menerus. Ini semua salahmu. Siapa yang menyuruhmu memberitahunya tentang kompetisi itu? Sekarang, dia berkultivasi dengan sangat keras. Bagaimana jika sesuatu terjadi padanya? Liu Suifeng memohon belas kasihan, Kak, saya salah. Tolong berhenti memukulku. Itu hanya komentar biasa. Saya tidak berharap Xiao Chen berkultivasi seperti hidupnya bergantung padanya. Petik 2. Puci. Xiao Bai bergegas dan bergabung dengan pasukan, menghajar Liu Suifeng. Dia cemberut dan berkata, Kakak Suifeng jahat. Anda membuat kakak Ye Chen tidak makan apapun selama 15 hari. Ini semua salahmu. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Bai yang marah, dia ingin menangis. Dia ingat hari-hari ketika Xiao Bai akan main-main dengannya. Dia tahu bahwa dia harus tinggal di sini lebih lama lagi, jadi dia segera pergi. Namun, bagaimana Xiao Bai bisa melepaskan Liu Suifeng dengan begitu mudah? Dia terus mengejarnya melalui hutan. Sial, mengapa saya sangat tidak beruntung? Memang, menyinggung seorang wanita adalah hal yang paling mengerikan yang pernah ada, namun, saya berhasil menyinggung dua sekaligus. Petik 2. Saat Liu Suifeng menghindari serangan Xiao Bai, dia menghela nafas. Ye Chen, sebaiknya kamu segera bangun. Jika tidak, aku akan mati. Ledakan. Tepat pada saat ini, Xiao Chen, yang berada di bawah air terjun, tiba-tiba membuka matanya. Dia meraung, dan auranya naik ke langit. Saat Xiao Chen meraung, air terjun yang memancar benar-benar membalikkan alirannya, membentuk gelombang besar yang mengalir ke langit. Seni memahat tubuh naga dan harimau mencapai kesempurnaan besar. Bang, bang, 2 titik akupuntur terakhir di lengan kanan Xiao Chen terbuka. Sekarang, ke-16 titik akupuntur di lengan kanannya telah terbuka. Untaian cahaya biru menyinari titik akupuntur Laogong Xiao Chen di telapak tangannya. Setelah itu, titik acupoin Daling, acupoin Neiguan, dan semua titik acupoin yang tersisa dibuka. Cahaya biru membentuk naga biru. Cahaya biru merobek pakaian di lengan kanan Xiao Chen, memperlihatkan lengannya yang halus. Setelah beberapa saat, semua cahaya biru berkumpul kembali di daging lengannya. Itu berubah menjadi tato naga biru yang melingkari lengannya. Kepala naga itu bersandar di pergelangan tangannya, tubuhnya melingkari lengannya, dan ekornya bersandar di bahunya. Ketika Xiao Chen melihat dengan cermat, tato naga biru itu tampak hidup. Semua sisiknya hidup dan hidup. Matanya tertutup rapat, seolah-olah akan terbuka kapan saja. Naga Qi tenang dan tenang seolah-olah sedang tidur nyenyak. Namun, Xiao Chen bisa merasakan energi yang melonjak. Ketika mata naga terbuka, itu bisa membalikkan laut dan sungai, memindahkan gunung dan membelah batu. Bahkan langit dan bumi pun tidak dapat menghentikannya. Setelah energi Xiao Chen benar-benar habis, air terjun yang mengalir ke langit jatuh sekali lagi. Semakin tinggi ia pergi, semakin besar kekuatan yang akan dibawanya ketika turun. Kali ini, setidaknya ada 25.000 kilogram kekuatan. Xiao Chen tidak merasa takut. Dia menyaksikan air terjun yang turun, dan senyum muncul di wajahnya. Dia membuka tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Begitu Xiao Chen mengepalkan tinjunya, tulang di lengannya membuat suara berderak. Dengan pikiran, esens mengalir melalui meridiannya dan melonjak. Ledakan. Xiao Chen meninju ke arah langit. Angin mengamuk dari tinjunya membawa kekuatan tak terbatas. Gelombang kejut tak berbentuk membelah air terjun yang jatuh menjadi 2, jatuh di kedua sisi Xiao Chen. Gelombang kejut tidak hilang dan terus mengalir ke langit setelah air terjun tumpah. Gelombang kejut menembus semua spirit beast yang terbang di jalannya. Mereka menangis sedih dan jatuh ke tanah. Ketika Xiao Chen melihat kekuatan tinjunya, dia berkata, dengan kekuatanku sebelumnya, pukulan biasa membawa kekuatan 25.000 kilogram. Itu sudah cukup untuk memecahkan air terjun ini. Namun, tidak mungkin membuat gelombang kejut murni sepadat esens. Sekarang, itu mungkin. Ini akan menghasilkan kekuatan besar dalam pertempuran. Petik 2. Air terjun menyembur tanpa henti. Setelah terbelah 2, dengan cepat diperbaiki. Xiao Chen mendorong tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu, mendarat dengan kuat di pantai. Esensi di sekitar tubuh Xiao Chen bergetar, dan air di tubuh dan pakaiannya segera menguap. Dia langsung kering. Xiao Chen, yang telah berendam di air selama setengah bulan, merasa sangat nyaman. Ada perasaan riang di seluruh tubuhnya. Ketika Liu Suifeng melihat Xiao Chen melompat keluar dari air, senyum segera memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat bergegas ke Xiao Chen, seperti dia terbang, dan dia memukul bahu Xiao Chen dengan keras. Ye Chen, kamu akhirnya muncul. Jika Anda masih belum keluar, saya akan mati. Aduh, kenapa bahumu begitu keras? Liu Suifeng baru setengah menyelesaikan pernyataannya sebelum dia berteriak kesakitan. Dia mengayunkan tangan kanannya yang memukul bahu Xiao Chen. Sebelumnya, Liu Suifeng telah menggunakan sekitar 70 atau 80% dari kekuatannya. Pada akhirnya, rasanya seperti dia menabrak sepotong frost iron yang berat, seluruh tangannya bengkak dan merah. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah dan memeriksa tubuhnya dengan kesadarannya. Dia menyadari seni memahat tubuh naga dan harimau masih beredar secara otomatis. Xiao Chen, yang tubuhnya telah mengalami kelahiran kembali, memiliki tubuh yang sangat kokoh. Setelah seni memahat tubuh naga dan harimau diedarkan,
tubuhnya bahkan lebih keras dari logam. Jika dia tidak mengendalikannya, itu akan secara otomatis memantulkan serangan orang lain. Setelah Xiao Chen memeriksa situasinya, dia segera menghentikan sirkulasi otomatis seni memahat tubuh naga dan harimau. Xiao Chen tersenyum meminta maaf ketika dia berkata, "Maaf, saya lupa untuk membatalkan teknik saya. Sekarang baik-baik saja, kamu bisa memukulku lagi." Liu Suifeng melihat tangannya yang bengkak, bagaimana dia bisa berani bergerak. Dia hanya akan mencari masalah untuk dirinya sendiri. Liu Suifeng menggelengkan kepalanya dengan kuat. Dia tersenyum malu dan berkata, "Tidak perlu. Saya mengerti niat baik Anda. Saya akan pamit dulu. Aku hampir mati karenamu." Petik 2. Kakak Ye Chen, kamu akhirnya keluar. Xiao Bai mengkhawatirkanmu. Xiao Bai yang mengikuti Liu Suifeng langsung melompat dan memeluk Xiao Chen. Ketika Xiao Chen merasakan tubuh lembut gadis itu, dia merasa agak malu. Selanjutnya, itu terjadi di depan Liu Ruyue. Dia sedikit tersipu dan menurunkan Xiao Bai. Dia berkata, "Jangan memelukku seperti itu ketika ada orang lain di sekitar. Saya merasa sangat tertekan ketika Anda melakukannya." Petik 2. Bab 351, 7 emosi dan 6 keinginan. Keraguan muncul di mata Xiao Bai, dan dia merasa itu aneh. Dia bertanya, "Tekanan besar. Apakah Xiao Bai sangat berat?" Petik 2. Liu Ruyue perlahan berjalan mendekat dan tersenyum lembut, bagaimana Xiao Bai bisa berat? Itu artinya ada yang malu. Xiao Chen tertawa malu. Dia melihat keduanya dan berkata, "Maaf. Aku membuat kalian berdua khawatir." Sementara Xiao Chen berkultivasi, dia telah membenamkan dirinya sepenuhnya. Namun, sense spiritualnya selalu meluas. Dia sangat menyadari apa yang terjadi di sekitarnya. Tindakan Liu Ruyue membuat Xiao Chen merasa bersalah. Dia telah membiarkan orang-orang yang peduli padanya melihatnya melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Mereka akan mengkhawatirkannya. Liu Ruyue berkata dengan lembut, "Tidak perlu merasa tidak nyaman antara kamu dan aku. Mari kita kembali dan beristirahat dengan benar dulu." Kelompok itu perlahan berjalan kembali. Sepanjang jalan, Xiao Bai adalah yang paling hidup. Dia berbicara tanpa tujuan dan menanyakan beberapa pertanyaan yang membuat mereka tidak yakin apakah harus tertawa atau menangis. Suasananya sangat santai. Tanda pisah. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, itu adalah akhir bulan. Selama periode ini, Xiao Chen tidak berkultivasi segila sebelumnya. Xiao Chen hanya akan berkultivasi selama setengah hari. Kemudian, dia akan menghabiskan sisa waktu menemani Liu Ruyue dan Xiao Bai, berjalan melalui paviliun pedang surgawi. Setelah tinggal di paviliun pedang surgawi begitu lama, Xiao Chen belum benar-benar berkeliaran di sekitar tempat itu. Mungkin dia tidak memiliki kemewahan untuk melakukannya di masa depan. Jadi, ketika Liu Ruyue menyarankan agar mereka mengunjungi semua tempat, dia langsung setuju. Saat akhir bulan semakin dekat, paviliun pedang surgawi memiliki suasana yang sibuk. Kadang-kadang, para ahli dari tempat lain tiba. Ini adalah pembudidaya independen atau mereka yang berasal dari sekte dan klan yang lebih kecil. Mereka belum menerima undangan dan membawa hadiah yang mengesankan dengan harapan paviliun pedang surgawi akan mengundang mereka. Mereka berharap bisa hadir dalam upacara penyambutan dan berusaha meninggalkan kesan pada orang-orang dari Tanah Suci. Jika sekte atau klan memiliki murid yang sangat baik, mereka akan lebih lapar untuk undangan ini. Jika Tanah Suci memperhatikan murid-murid mereka, klan atau sekte itu akan naik menjadi kekuatan kelas 1 atau kelas 2 di negara Qin besar. Secara tradisional, setiap kali Tanah Suci mengambil seseorang, mereka memberi kekuatan terkait manfaat besar. Mereka akan menerima manual rahasia tingkat tinggi, batu roh, harta karun rahasia, dan senjata roh, mereka akan menerima banyak dari mereka. Yang paling penting adalah mereka akan menerima perlindungan Tanah Suci. Tidak ada yang berani mencari masalah dengan mereka. Aliran orang yang tak berkesudahan menghasilkan para murid dengan spirit beast yang terbang di kaki Heaven Viewing Platform menghasilkan banyak batu roh. Ada begitu banyak bisnis sehingga saat mereka kembali dari mengangkut seseorang, lebih banyak yang menunggu mereka. Dibutuhkan seorang kultivator normal setidaknya setengah hari untuk berjalan ke Heaven Viewing Platform, bahkan jika mereka bergegas dengan kecepatan penuh. Untuk orang-orang yang cemas ini, bagaimana mereka bisa tahan menghabiskan begitu banyak waktu? Secara alami, mereka semua berjuang untuk kesempatan mengendarai binatang roh terbang. Xiao Chen melihat ke kaki Heaven Viewing Platform. Dia menyaksikan banyak orang dengan penuh harapan dan berkata dengan sedih, pesona Tanah Suci memang luar biasa. Hanya berita kedatangan mereka yang berhasil menggerakkan seluruh bangsa Qin besar. Petik 2. Liu Ruyue berdiri di samping dan berkata dengan lembut, mereka tidak bisa menahannya. Di mata orang biasa, 3 Tanah Suci seperti dewa. Ide ini telah diturunkan selama beberapa ribu tahun. Ketakutan dan rasa hormat terhadap mereka ini tertanam jauh di dalam tulang mereka. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia bertanya dengan lembut, bagaimana seseorang bisa menaruh harapan mereka pada dewa di jalur kultivasi. Ayo pergi ke tempat lain. Tidak banyak yang bisa dilihat di sini. Liu Ruyue bisa merasakan ketajaman dan dorongan Xiao Chen dalam kata-katanya. Dia merasa agak heran. Sepertinya Xiao Chen sama sekali tidak peduli dengan Tanah Suci.
Ayo pergi kalau begitu. Kita bisa pergi ke tempat lain untuk melihatnya. Ada tempat yang bagus di paviliun pedang surgawi yang belum Anda lihat. Liu Ruyue berkata sambil tersenyum tipis. Setelah beberapa saat, keduanya mencapai puncak-puncak. Puncaknya lebih dari 10.000 meter. Ini mengejutkan bahkan Xiao Chen. Awan menutupi puncak setelah mencapai 1.000 meter melewati tengah gunung. Sesampainya di puncak, rasanya seperti berjalan di atas awan. Keduanya bergegas, dan keduanya merasa agak lelah. Sesampainya di puncak, mereka langsung duduk dan beristirahat. Saat Liu Ruyue menatap awan yang berputar tanpa batas, tatapan melankolis muncul di matanya. Dia berkata dengan lembut, Ye Chen, orang-orang Tanah Suci akan tiba dalam 3 hari. Anda akan meninggalkan paviliun pedang surgawi setelah kompetisi, kan? Petik 2. Bagi Xiao Chen, paviliun pedang surgawi hanyalah sebuah pit stop. Liu Ruyue menemukan ini sejak lama. Dia tidak akan tinggal di paviliun pedang surgawi. Sebenarnya, Xiao Chen seharusnya pergi setelah dia belajar mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Liu Ruyue jelas tentang alasan di balik dia tinggal. Dia tinggal karena rasa terima kasihnya padanya dan mungkin ada kengganan untuk pergi. Ketika Xiao Chen mendengar ini, ekspresinya tidak berubah. Ini adalah masalah yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama. Namun, pada malam Liu Ruyue menebang pohon itu, dia telah memikirkannya dengan matang. Manusia memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Jika dia menekan salah satu dari mereka, iblis hati akan bermanifestasi. Cinta, bagi seorang kultivator, bukanlah batu penghalang di jalur kultivasi. Xiao Chen tidak menyadarinya, tetapi saat sampai pada kesimpulan ini, dia telah membersihkan salah satu rintangan terbesar dalam kultivasi, ujian. Ujian gairah sulit untuk dilewati. Ada banyak pembudidaya kuat dalam sejarah yang tersandung. Mereka benar-benar jenius, tetapi mereka telah menekan emosi mereka. Bahkan ada beberapa pembudidaya ekstrim yang benar-benar melepaskan diri dari emosi ini dan berjalan di jalur kultivasi sendirian. Ketika mereka mencapai kemacetan yang memisahkan mereka dari puncak mereka, iblis hati lahir. Pada akhirnya, mereka tidak dapat melewati rintangan terakhir itu dan tidak pernah berhasil mencapai puncaknya. Setelah terdiam lama, Xiao Chen menatap Liu Ruyue. Dia berkata, sangat serius, Ruyue, aku menyukaimu. Suatu hari, saya akan membuatnya sedemikian rupa sehingga puncak Qingyun tidak akan lagi membebani Anda, dan kita bisa pergi bersama. Petik 2. Ketika Liu Ruyue mendengar ini, sedikit rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak mengharapkan Xiao Chen yang biasanya pendiam dan agak tertutup untuk mengatakan kata-kata berani seperti itu. Liu Ruyue tertegun cukup lama, tidak dapat berbicara. Ketika Xiao Chen melihat Liu Ruyue terdiam dengan kepala menunduk, dia tiba-tiba tertawa. Liu Ruyue menatap Xiao Chen. Keraguan memenuhi tatapannya saat dia bertanya, apa yang kamu tertawakan? Xiao Chen tidak berhenti tertawa sambil melanjutkan, Ruyue, aku sangat menyukaimu. Aku benar-benar bodoh. Baru sekarang aku menyadari bahwa aku menyukaimu lebih dari yang kukira. Seharusnya aku mengatakannya sejak lama. Terlepas dari apakah Anda mau atau tidak, saya akan selalu menyukai Anda. Jika Anda bersedia menunggu saya, suatu hari nanti, saya akan menghapus beban puncak Qingyun dengan kekuatan saya. Aku menyukaimu Liu Ruyue. Aku menyukaimu. Saya sungguh suka kamu. Aku suka setiap senyum dan kata-katamu. Aku suka semua tentangmu. Saya suka bagaimana Anda memperlakukan saya dengan baik. Aku sangat menyukaimu. Xiao Chen tiba-tiba berteriak. Suaranya seperti guntur yang menderu di langit setinggi 10.000 meter, bergema tanpa henti. Kata-kata, aku suka kamu, menyebabkan awan tak terbatas menyebar. Itu bergema di telinga Liu Ruyue. Liu Ruyue tersipu dan menutup mulut Xiao Chen dengan tangannya, jangan terlalu keras. Aku tahu kamu sudah menyukaiku. Petik 2. Xiao Chen menatap Liu Ruyue yang sedikit berlinang air mata. Kemudian, dia dengan lembut menarik tangan yang menutupi mulutnya dan memegangnya dengan erat. Liu Ruyue memegang tangan Xiao Chen. Ketika dia merasakan kehangatannya, air matanya berubah menjadi tawa dan berkata dengan lembut, saya yakin Anda bisa melakukannya. Aku akan menunggumu di Qingyun Peak. Xiao Chen menarik dengan lembut dan menarik Liu Ruyue ke pelukannya. Tak satu pun dari mereka mengatakan sepatah kata pun. Mereka hanya saling berpelukan erat. Tanda pisah, tanda pisah. 3 hari kemudian, upacara penyambutan akbar akhirnya dimulai. Seluruh paviliun pedang surgawi menikmati suasana gembira. Semua murid batiniah bangun lebih awal pada hari khusus ini. Hal yang sama berlaku untuk Xiao Chen. Sebelum langit cerah, dia sudah berpakaian dan mulai berlatih pedang di halaman. Akan ada pertempuran besar hari ini. Baik itu Duan Muking, Mu Chengsui, Si Feng, Yan Cixi, Hua Yunfei, atau Ji Changkong, mereka semua adalah talenta luar biasa yang namanya akan mengguncang sebuah wilayah di negara Qing Agung. Meskipun Xiao Chen yakin bisa mengalahkan mereka semua, dia tidak berani terlalu ceroboh. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan lampu pedang menyala. Xiao Chen mengeksekusi semua teknik bela diri sekali. Tentu saja, Xiao Chen hanya mengeksekusi mereka dengan santai dan tidak menggunakan terlalu banyak esens. Kalau tidak, jika dia mengeksekusi mereka semua dengan kekuatan penuh, halamannya akan berubah menjadi puing-puing. Setelah Xiao Chen selesai berlatih, Liu Ruyue,
yang muncul pada waktu yang tidak diketahui, memegang satu set jubah putih panjang yang terlipat rapi kepada Xiao Chen dengan senyum tipis. Ketika Xiao Chen melihat jubah putih di tangan Liu Ruyue, dia bisa merasakan energi aneh dari mereka. Dia bertanya dengan curiga, "Ruyue, apa ini?" Liu Ruyue menjelaskan, harta karun rahasia ini adalah salah satu harta paling berharga di puncak Qingyun. Namanya Clearwind Robes. Saat Anda memakainya, Anda dapat meningkatkan kecepatan hingga 10% secara menyeluruh. Baik itu kecepatan menghindar, kecepatan menyerang, atau kecepatan berlari, semuanya akan meningkat 10%. Yang paling penting adalah mereka tidak mengkonsumsi energi apapun. Efeknya akan otomatis aktif setiap saat. Xiao Chen menerima jubah angin jernih dan mengungkapkan ekspresi gembira. Jika dia hanya mendengar bagian pertama, itu bukan apa-apa, itu hanya peningkatan 10%. Namun, bit terakhir mengubah segalanya. Jubah angin jernih pantas menjadi harta paling berharga. Mereka bisa aktif setiap saat tanpa menggunakan energi apapun. Ini seperti peningkatan permanen dari teknik gerakan seorang kultivator. Selanjutnya, jumlah yang meningkat akan meningkat seiring dengan pertumbuhan kecepatan pembudidaya. Tidak ada batas atas. Saat dipadukan dengan sepatu windwalk Xiao Chen, itu sempurna. Berhenti menatap mereka. Cepat kenakan dan biasakan dengan mereka, kata Liu Ruyue sambil mendorong Xiao Chen dengan lembut. Xiao Chen tersenyum dan mengangguk. Dia membawa jubah putih ke kamarnya dan melepas pakaiannya, menggantinya dengan jubah angin jernih. Setelah Xiao Chen berpakaian lengkap dan mengikat-ikat pinggangnya dengan benar, dia melihat ke cermin. Sosok berjubah putih panjang dengan secarik kain biru diikatkan di dahinya balas menatapnya. Selembar kain menyembunyikan tahta merah. Ini membuatnya tampak sangat biasa. Hanya ada perasaan elegan di atas penampilannya yang biasa. Itu benar-benar menutupi niat membunuh yang bocor dari Xiao Chen. Ini hanyalah perubahan permukaan. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah perubahan di dalamnya. Ketika Xiao Chen mengenakan jubah, benang energi tak terlihat menghubungkan kain itu ke semua selnya melalui pori-pori dan kulitnya. Xiao Chen melambai, dan dia segera merasa bahwa kecepatan tangannya yang melambai lebih cepat dari biasanya. Dia mengangkat kakinya untuk maju selangkah. Namun, langkah ini lebih cepat dari yang dia bayangkan. Keseimbangannya tidak stabil, dan dia hampir jatuh. Xiao Chen belum menyesuaikan diri dengan peningkatan kecepatan 10% yang tiba-tiba. Dia dengan cepat memahami penyebabnya.